perselisihan hasil pemilu. Peserta pemilu yang gak puas, bikin permohonan, kumpulkan bukti, lalu ajukan deh ke MK. Sudah ya, jangan pada berantem. Bersama MK yang modern dan transparan, mari wujudkan pemilu yang berkeadilan. Gagal lagi. Javanese Kopi. Coba deh, siapa tahu kopi ini. Kalau kita nggak tahu gimana cara nikmatinya, rasanya bakalan pahit aja. Bukannya sok tahu sih ya. Tapi terkadang kita harus hidup dengan cara yang lebih rileks. Bener juga kamu ya. Selama ini ayah terlalu egois. Ambisius dan egois, harus kita buang jauh-jauh ya. Yang modern dan transparan. Theo, sudah baca koran? Maaf Pak, sudah. Pak, apa kita harus gugat ke MK? Tim sudah siap jika Bapak berniat menggugat. Hubungi tim, kita gugat. Kumpulkan bukti-bukti. Bawaslu dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu akan kami tayangkan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib mendaftarkan diri secara online untuk hadir di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan menempati tempat duduk sebagaimana nomor kursi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat mengenakan toga, serta menyerahkan kartu identitas diri kepada petugas mahkamah dan mengenakan tanda pengenal dari mahkamah, serta wajib mengisi daftar kehadiran yang telah disediakan oleh petugas persidangan sebelum memasuki ruang sidang. 3. Para pihak, saksi, ahli, pihak terkait, dan pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Larangan bagi pengunjung sidang. A. Belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan. B. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. C. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. D. Membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang, kecuali bagi wartawan atau jurnalis. E. Membawa peralatan demonstrasi. F. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan persidangan. H. Menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong. G. Makan, minum, dan merokok. I. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. J. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain. K. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. L. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 5. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari mahkamah.
6. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan, serta duduk dengan tertib dan sopan saat persidangan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. C. Memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 7. Dalam hal para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. 9. Para pihak menyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada majelis hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu. 10. Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan mahkamah. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik mahkamah yang diperlukan dalam sidang, memberitahukan kepada kepaniteraan mahkamah sebelum persidangan dimulai. 12. Petugas keamanan menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan tata tertib persidangan. 13. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain, ketua sidang menegur dan memberikan peringatan. 14. Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran, tetapi tidak diindahkan, ketua sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang keluar dari ruang sidang atau gedung mahkamah. 15. Pelanggaran terhadap tata tertib merupakan penghinaan terhadap mahkamah.
Mohon perhatian hadirin demi kelancaran dan ketertiban persidangan. Kepada para hadirin dimohon untuk bersikap tertib dan tenang serta tidak berlalu lalang di dalam ruang sidang. Terima kasih.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Sebelumnya kami mohon maaf persidangan ini tertunda beberapa menit karena harus menyelesaikan administrasi terutama terkait dengan penggandaan putusan. Sidang hari ini adalah sidang pengucapan putusan untuk perkara nomor 1 titik pres garing 17 garing 2019. Sebelum istihad
warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak termohon, KPU RI hadir bersama kami, Prinsipal Ketua KPU RI Bapak Arief Budiman, Bapak Hasyim Asy'ari, Ibu Evi Novida Ginting, Bapak Wahyu Setiawan, Bapak Pramono Ubed Tantowi, Bapak Firian, Bapak Ilham Saputra, hadir juga Pak Sekjen, Pak Arif Rahman Hakim, dan Bapak Kepala Biro Hukum, Bapak Sigit Joyo Wardono. Dari tim lawyers, saya Ali Nurdin, kemudian ada Arif Effendi, ada Muhammad Rujito, ada Muhammad Al-Farisi, ada Samsudin Selawat Pasilete, ada Riza Hufaida, ada Guntoro, Budi Rahman, Henry Sita, dan Subagio Aridarmo. Demikian yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, tim kuasa hukum pihak terkait ada 33 orang hadir semua. Karena keterbatasan tempat duduk akan hadir secara bergantian nantinya. Di samping itu juga dihadiri oleh para pendamping, sedangkan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini. Saya perkenalkan satu-satu dari sebelah kanan ujung, Saudara Taufik Basari, advokat yang diajukan oleh Partai Nasdem. Kemudian Saudara Iwayan Sudirta, advokat yang diajukan oleh PDIP Perjuangan. Kemudian Trimedia Panjaitan, pendamping dari PDI Perjuangan. Kemudian saya sendiri, Yusril Iza Mahendra. Kemudian C5 sebelah kiri saya, Saudara Ade Irfan Pulungan, advokat yang juga merangkap Direktur Advokasi Hukum dan Advokasi dari tim kampanye nasional Paslon nomor 1. Kemudian Saudara Arsul Sani, pendamping. Beliau adalah sekjen dari Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian C7, Saudara Hanif Dahiri, sekjen PKB. Kemudian C8, advokat Saudara Luhut Pangaribuan. Kemudian di belakang sekali, di belakang kami, ini Pak Hermawi. Mike. Saya ulangi yang mulia, Saudara Hermawi Taslim, advokat yang juga sekaligus diutus oleh Partai Nasdem. Kemudian C11, Pak Arteria Dahlan di belakang kita dari PDIP, pendamping. Kemudian C11, Saudara Yuri Ardiantoro, pendamping dari TKN. Kemudian Christina Aryani, advokat yang diutus oleh Partai Golkar. Kemudian C13, Saudara Ahmad Rafiq, pendamping Sekjen Partai Perindo. Kemudian C14, Ferry Surya Hendrawan, Sekjen PKPI, pendamping. Kemudian Raja Yuli Antoni, Sekjen PSI, pendamping. C16, Saudara Heri Lontung Siregar, Sekjen Partai Hanura, pendamping. C17, Afriansah Nur, Sekjen PBB. Kemudian C18, Saudara Advokat Saudara Iksan Abdullah. Kemudian C19, Saudara Andi Syafrani, advokat juga. Dan kemudian C20, Erlinda, pendamping dari TKN. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Bawaslu, silakan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Kami Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan hadir lengkap berlima. Di belakang Ibu Ratna Dewi Petalolo, mohon bisa berdiri. Kemudian Bapak Rahmat Bagja. Kemudian Bapak Muhammad Afiuddin. Kemudian Bapak Fris Edward Siregar. Kemudian di belakang ada Pak Agung, Bella Natania, Fidra Evelyn, Kiono Giovan, Maharus Ali, dan saya sendiri, Abhan. Baik. Terima kasih. Kita langsung mengucapkan putusan. Putusan nomor 01/PHPU
17/17/2019. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang diajukan oleh 1. H. Prabowo Subianto, 2. H. Sandiaga Salahuddin Uno, pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 02. Berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Wijayanto SH LLM dan kawan-kawan beralamat di Jalan Sriwijaya 1 nomor 35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus nomor dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 11 Juni 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH ST MH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8 RW 4 Menteng Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai termohon. Kedua, 1. Insinyur H. Joko Widodo. 2. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Mei 2019 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra SH MSc dan kawan-kawan adalah advokat dan atau tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 beralamat di Jalan Kebun Siri, Kafling 1719 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, mendengar keterangan saksi pemohon dan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, termohon dan pihak terkait, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Akuo dalam mempertimbangkan kewenangan dimaksud tidak dapat dilepaskan dengan keberatan pihak terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara akuo dengan alasan persoalan terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap hal tersebut, oleh karena persoalan TSM akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam pertimbangan hukum berikutnya,
maka keberatan pihak terkait tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum berkenaan dengan TSM. Dengan demikian, terkait dengan kewenangan Mahkamah tetap merujuk pada ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, diulangi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah pada dasarnya hanya berkait dengan perselisihan hasil suara yang ditetapkan oleh termohon. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987/PL.06/KPT/06/KPU/5 tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019. Bertanggal 21 Mei 2009, PD Bukti P5 sampai dengan Bukti TD.1.1.KPU.001. PT Bukti PT3. Oleh karena permohonan pemohon berkenaan dengan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 87 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang penetapan pemilihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2009 bertanggal 21 Mei 2019, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon. Menimbang berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf B Undang-Undang MK, pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2018 tentang tata beracara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pemohon dalam perkara PHPU presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1131/PL.02.2/06/KPU/9 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 bertanggal 20 September 2018, PD Bukti P3 sama dengan Bukti TA.1/KPU.001 sama dengan Bukti PT_1 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1142/KPT/06/KPU/9 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 bertanggal 21 September 2018, PD Bukti P4 sama dengan Bukti TA.1.KPU.002 sama dengan Bukti PT2. Pemohon pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 2. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 471 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 dan pasal 6 ayat 1 PMK 4 2018,
permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara nasional oleh termohon. Bahwa termohon mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987/PL.01-8-KPT-06-KPU-5 Romawi /2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB PD bukti P5 sama dengan bukti TD1 titik KPU 001 bukti PT 3. Dengan demikian, 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden secara nasional oleh termohon adalah tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 24.00 WIB. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01.AP AP3 /PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta pokok permohonan. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, baik termohon maupun pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi termohon. 1. Bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi permohonan. Tidak ada satupun dalil keberatan dari keseluruhan permohonan pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pemohon. 2. Bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam permohonannya pemohon tidak menguraikan secara jelas seperti kapan, di mana, bagaimana caranya, dan hubungannya dengan perolehan suara. 3. Bahwa perbaikan permohonan melampaui tenggat waktu pengajuan permohonan pemohon karena diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 dengan posita dan petitum yang berbeda dengan permohonan pemohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019. Sehingga perbaikan permohonan akuo haruslah dianggap sebagai permohonan yang baru, oleh karenanya telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Eksepsi pihak terkait. 1. Bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Permohonan pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara. 2. Bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur karena terdapat ketidaksesuaian posita dan petitum serta petitum pemohon tidak berdasar hukum. 3. Bahwa perbaikan permohonan pemohon melanggar ketentuan hukum acara Mahkamah bahkan telah melampaui kebiasaan dalam perbaikan permohonan karena menambahkan dalil-dalil dalam permohonannya. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dalam mempertimbangkan mengenai keberatan pihak terkait angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi pihak terkait akuo tidak dapat dilepaskan dengan eksepsi termohon angka 3 dan eksepsi pihak terkait angka 3 berkenaan dengan naskah permohonan pemohon
bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut pemohon merupakan perbaikan permohonan. Terhadap eksepsi berkaitan dengan kewenangan mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa mahkamah berwenang mengadili perkara akuo, oleh karena itu mahkamah tidak akan lagi mempertimbangkan hal dimaksud. Sementara itu, terkait dengan keberatan naskah permohonan pemohon bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut pemohon merupakan perbaikan permohonan, mahkamah akan mempertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum di bawah ini. Bahwa termohon dan pihak terkait telah mengajukan keberatan, baik yang disampaikan langsung pada persidangan pendahuluan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 maupun yang disampaikan dalam jawaban termohon dan keberatan pihak terkait yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan yang pada pokoknya termohon dan pihak terkait keberatan dengan telah disampaikannya hal-hal pokok permohonan oleh pemohon baik yang terdapat dalam permohonan pertama yang telah diregistrasi dengan nomor 01-ARPK-Datar-Pres-Miring-PAN-MK-06-2019 bertanggal 11 Juni 2019 maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan. Di samping itu, termohon dan pihak terkait secara tegas juga keberatan dengan dalil-dalil baru dalam permohonan maupun hal-hal baru yang dimintakan dalam permohonan petitum sebagaimana yang tertuang dalam naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan. Bahwa sehubungan dengan adanya keberatan eksepsi dari termohon dan pihak terkait tersebut, sebelum mahkamah mempertimbangkan keberatan tersebut, penting bagi mahkamah untuk menguraikan terlebih dahulu kronologis permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang diajukan oleh pemohon dan fakta-fakta hukum yang muncul sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Mei 2019 kepada mahkamah sesuai dengan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan bertanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 waktu Indonesia Barat dan permohonan pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut kemudian oleh mahkamah diunggah ke laman mahkamah pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 pukul 12.39 WIB. 2. Bahwa terhadap permohonan pemohon sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas, mahkamah tidak dapat langsung melakukan registrasi permohonan. Registrasi permohonan pemohon karena apabila mahkamah melakukan registrasi pada tanggal 24 Mei 2019, maka sejak tanggal 24 Mei mulai berlaku batas waktu 14 hari bagi mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon sebagaimana ditentukan dalam pasal 475 ayat 3 UU 7/2017 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 paling lama 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, yang dimaksud waktu paling lama 14 hari Mahkamah memutus permohonan tersebut adalah termasuk tenggang waktu pemanggilan para pihak di mana mahkamah dibatasi waktu paling lambat 3 hari, panggilan tersebut harus sudah diterima oleh para pihak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat 2 UU MK yang menyatakan, surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum hari persidangan. Lebih lanjut PMK 48, pasal 48 PMK 4 2018 menyatakan, perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRVK. Berdasarkan ketentuan di atas, apabila permohonan pemohon yang diterima oleh mahkamah dengan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01 dan seterusnya bertanggal 24 Mei 2019 pukul 22.35 WIB tersebut langsung dilakukan pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi baru dapat melakukan pemanggilan atau pemberitahuan adanya permohonan pada para pihak, khususnya termohon, pihak terkait dan Bawaslu adalah pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dan panggilan atau pemberitahuan dimaksud harus sudah diterima oleh para pihak paling lambat 3 hari kerja. Dalam hal ini,
dalam hal ini hari Jumat tanggal 31 2019. Mengingat hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 merupakan hari libur, yaitu hari kenaikan Isa Al-Masehi. Oleh karenanya, apabila akan dilakukan persidangan pendahuluan terhadap perkara akuo, maka persidangan tersebut baru dapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Mei. Bahwa secara faktual, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019. Dimaksud dengan Baik, saya lanjutkan. Bahwa secara faktual, Mahkamah tidak menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019. Dimaksud dengan pertimbangan bahwa setelah hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 terdapat hari libur, baik hari Sabtu dan hari Minggu, dan disambung hari libur berupa cuti bersama yang cukup panjang, yaitu mulai dari hari Senin tanggal 3 Juni 2019 hingga hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, yang kalau dijumlahkan menjadi 9 hari. Dengan rentang waktu tersebut akan diperoleh adanya fakta bahwa kesempatan yang sangat berbeda antara tenggang waktu pemohon mengajukan permohonan yang hanya dalam waktu 3 hari setelah ditetapkannya keputusan KPU tentang perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, Vide pasal 475 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 dan pasal 6 PMK 4 2018. Berbeda halnya dengan pemohon yang hanya memiliki waktu 3 hari. Termohon, pihak terkait dan Bawaslu akan memiliki tenggang waktu yang jauh lebih panjang untuk melakukan perbaikan jawaban atau keterangan atas permohonan dimaksud, yaitu selama 10 hari, mulai dari hari Sabtu 1 Juni 2019 hingga Senin 10 Juni 2019. Jumlah waktu tersebut akan bertambah dengan adanya waktu yang dimiliki oleh termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk menyampaikan jawaban keterangannya, yaitu 2 hari sebelum sidang pendahuluan dilaksanakan. Vide pasal 15 ayat 1 PMK 4 2018. Bahwa di samping pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, masalah lain yang harus dipertimbangkan secara saksama oleh Mahkamah adalah penundaan sidang yang terlalu lama, yaitu dari sidang pendahuluan sampai sidang pemeriksaan, dari Jumat 31 Mei 2019 sampai dengan Senin 10 Juni 2019, akan berdampak bergesernya makna hakiki sifat dari peradilan cepat atau speedy trial yang mengharuskan persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja yang di dalamnya terkandung semangat bahwa penyelesaian perkara diselenggarakan secara terus-menerus, tidak boleh terputus kecuali adanya hari libur normal, yaitu Sabtu dan Minggu. Bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menetapkan permohonan pemohon dimaksud dilakukan registrasi di dalam BRPK pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 dengan nomor 01 ARPK Pres Pan MK 06 2019. Kemudian Mahkamah menetapkan persidangan pendahuluan dilaksanakan pada Jumat 14 Juni 2019 dengan pertimbangan bahwa diperlukan 3 hari kerja bagi Mahkamah untuk melakukan panggilan atau pemberitahuan adanya permohonan kepada para pihak, khususnya termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Bahwa dengan sikap Mahkamah menetapkan perkara permohonan dimaksud dilakukan registrasi di dalam BRPK pada Selasa 11 Juni 2019, maka terdapat tenggang waktu 10 hari kalender atau 5 hari kerja, yaitu dari 25 Mei 2019 hingga 10 Juni 2019 yang oleh pemohon dipergunakan untuk mengajukan naskah yang menurut pemohon adalah sebagai perbaikan permohonan. Bahwa terhadap hal sebagaimana diuraikan pada angka 6 di atas, pada persidangan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, pemohon telah menyampaikan hal-hal pokok yang menjadi uraian permohonannya, yang ternyata hal-hal pokok yang diuraikan dimaksud adalah baik substansi yang terdapat dalam permohonan pemohon yang diajukan pertama, yang kemudian dilakukan registrasi oleh Mahkamah dengan nomor 01 ARPK Pres Pan MK 06 2019, maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan. Bahwa terhadap penyampaian hal-hal pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon pada persidangan pendahuluan, sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas,
termohon dan pihak terkait telah mengajukan keberatan sebagaimana yang disampaikan secara langsung atau lisan di depan persidangan pada Jumat 14 Juni 2019 maupun dalam jawaban termohon atau keterangan pihak terkait yang disampaikan dalam persidangan pemeriksaan pada Selasa 18 Juni 2019, di mana keberatan termohon dan pihak terkait berkenaan dengan penyampaian hal pokok permohonan oleh pemohon, baik yang terdapat dalam permohonan pertama yang dilakukan registrasi maupun substansi yang terdapat dalam naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan. Lebih lanjut, termohon dan pihak terkait secara tegas juga keberatan dengan dalil baru permohonan atau posita maupun hal yang baru dimintakan dalam permohonan atau petitum yang tertuang dalam naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan. Bahwa terhadap keberatan-keberatan termohon dan pihak terkait tersebut di atas pada persidangan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019, Mahkamah telah memberikan kesempatan bagi termohon dan pihak terkait termasuk Bawaslu agar keberatan-keberatan tersebut dituangkan dalam jawaban termohon dan keterangan pihak terkait termasuk keterangan Bawaslu. Dan bahkan Mahkamah memberikan tambahan waktu bagi termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk menyampaikan jawaban keterangan dimaksud hingga Selasa 18 Juli 2019 yang seharusnya jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu diserahkan 1 hari sebelum pemeriksaan persidangan yang seharusnya digelar pada Senin 17 Juni 2019. Video Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PMK 2 2019 pada lampiran angka 8 huruf C. Terhadap hal tersebut, ternyata dalam jawaban termohon dan keterangan pihak terkait, keberatan-keberatan terkait dengan naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan tersebut secara tegas disebutkan. Namun di sisi lain termohon, pihak terkait dan Bawaslu menanggapi dalil pemohon yang terdapat dalam substansi permohonan yang menurut pemohon adalah sebagai perbaikan permohonan, meskipun pada pokoknya termohon dan pihak terkait menolak seluruh dalil sebagaimana yang diuraikan pemohon dalam naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan tersebut. Bahwa setelah memperoleh kronologis dan fakta-fakta hukum berkaitan dengan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pasal 475 ayat 1, ayat 2, ayat 3, Undang-Undang 7 2017 menyatakan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan hal di atas, pasal 6, pasal 8, dan pasal 9 PMK 4 2018 menyatakan pasal 6, pasal 8, pasal 9 dianggap dibacakan. Bahwa ketentuan pasal 475 Undang-Undang 7 2017 serta pasal 6, pasal 8, dan pasal 9 PMK 4 2018 di atas tidak disebutkan adanya perbaikan permohonan. Oleh karena itu ketika Mahkamah menerima naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan, Mahkamah tidak memberikan stempel perbaikan permohonan sebagaimana lazimnya naskah permohonan perbaikan permohonan yang diterima oleh di registrasi nomor 01 ayat PK Pres Pan MK 06 2019 bertanggal 11 Juni 2019 serta mengunggah kedua naskah permohonan pemohon tersebut ke dalam laman Mahkamah. Bahwa oleh karena fakta di atas, ketika sidang pemeriksaan pendahuluan Mahkamah memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang bertitik tolak pada permohonan bertanggal 28 Mei 2019 yang diregistrasi oleh Mahkamah pada 11 Juni 2019. Namun, fakta yang terungkap di persidangan ketika pemohon membacakan dalil-dalil pokok permohonannya, pemohon menyampaikan pokok-pokok dalil permohonannya, baik yang tertuang dalam permohonan bertanggal 24 Mei 2019 dan juga yang tertuang dalam naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan bertanggal 10 Juni 2019. Selanjutnya, terhadap pembacaan naskah pemohon tersebut, baik termohon maupun pihak terkait menyatakan keberatannya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam proses persidangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak dikenal adanya perbaikan permohonan. Terlebih perbaikan permohonan yang bersifat substansial, apalagi menambah dalil permohonan dan mengubah petitum permohonan, video risalah dan berita acara sidang 14 Juni 2019 serta jawaban termohon dan keterangan pihak terkait.
bahwa atas keberatan tersebut dalam persidangan pada Jumat 14 Juni 2019 atas dasar pertimbangan azas fairness, Mahkamah telah memberikan kesempatan kepada termohon, pihak terkait termasuk Bawaslu untuk menanggapi seluas-luasnya dalam jawabannya atau keterangannya. Selain itu, Mahkamah juga memberikan kesempatan perpanjangan waktu bagi termohon, pihak terkait termasuk Bawaslu untuk mengajukan jawaban, perbaikan jawaban, keterangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 9 bagian kronologis dan fakta-fakta hukum tersebut di atas. Ternyata termohon dan pihak terkait di dalam jawaban keterangannya di satu sisi tak menolak dalil permohonan atau posita baru dan petitum baru yang terdapat dalam naskah yang berpemohon sebagai perbaikan permohonan, namun di sisi lain termohon dan pihak terkait juga membantah dalil-dalil baru dan petitum baru tersebut. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang demikian, lebih lanjut Mahkamah akan mempertimbangkan dengan cara menghadapkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, vide pasal 475 Undang-Undang 7 2017 dan PMK 4 2018 dan PMK 2 2019. Dengan persoalan faktual yang dihadapi Mahkamah yang berakibat adanya kendala Mahkamah di dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, khususnya berkaitan dengan momentum waktu adanya hari libur panjang atau cuti bersama. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 475 Undang-Undang 7 2017 dan pasal 6, pasal 8 dan pasal 9 PMK 4 2019 terhadap permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak disebutkan mengenai adanya perbaikan permohonan. Namun secara faktual yang menjadi fakta hukum dalam persidangan, pemohon telah menyampaikan naskah yang berpemohon sebagai perbaikan permohonan pada Senin 10 Juni 2019, yaitu 1 hari sebelum dilakukan registrasi dalam BRPK. Dan kemudian membacakan pokok-pokok dalil dan petitum permohonan dimaksud dalam persidangan Jumat 14 Juni 2019. Bahwa berkenaan dengan adanya dua fakta hukum yang tidak bersesuaian tersebut, yaitu antara semangat peraturan undang-undangan dengan fakta hukum berupa kendala tidak dapat dilaksanakannya ketentuan peraturan undang-undangan tersebut yang disebabkan oleh adanya hambatan berupa kondisi faktual in kasu terkendalanya Mahkamah dalam melaksanakan amanat pasal 475 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 dan pasal 10 ayat 1 PMK 4 2018 yang memerintahkan Mahkamah untuk melakukan registrasi permohonan pemohon setelah diterimanya permohonan pemohon dan menyelesaikan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dalam waktu 14 hari secara terus-menerus kecuali adanya hari libur normal yaitu Sabtu Minggu. Terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa di satu sisi Mahkamah tetap konsisten dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden perihal tidak diaturnya perbaikan permohonan. Namun di sisi lain dengan tidak dapat diselenggarakannya persidangan setelah permohonan pemohon diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah, hal tersebut berakibat adanya ruang waktu atau jeda yang cukup panjang karena adanya libur panjang atau cuti bersama, sehingga menjadi ruang bagi pemohon untuk memasukkan naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan. Dan terhadap hal ini Mahkamah juga tidak dapat serta-merta menolaknya. Bahwa perihal permintaan Mahkamah kepada pemohon agar menyampaikan pokok dalil permohonannya yang bertitik tolak dari permohonan pemohon bertanggal 24 Mei 2019 pada persidangan pendahuluan Jumat 14 Juni 2019. Hal demikian dimaksudkan Mahkamah agar pemohon menyampaikan pokok dalil permohonannya dimulai dari permohonan pemohon bertanggal 24 Mei 2019 tersebut di atas. Bukan dimaksudkan agar pemohon menyampaikan pokok dalil permohonannya hanya semata-mata permohonan yang tertuang dalam permohonan pemohon bertanggal 24 Mei 2019 dimaksud. Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan keadaannya demikian memang tidak dapat serta-merta dipersamakan dengan amanat peraturan perundang-undangan terlebih berkaitan dengan hukum acara persidangan, terlebih dengan hukum acara persidangan tetap konsisten harus dilaksanakan. Akan tetapi sepanjang secara yuridis apabila ditemukan fakta hukum yang menegaskan adanya keadaan yang tidak normal, peraturan undang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Impossibility of performance. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan perkara permohonan pemohon aku, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan secara substansial tidak merugikan kepentingan para pihak pencari keadilan yang hakikatnya, Mahkamah telah memberikan kesempatan yang sama baik untuk permohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu.
Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan naskah permohonan yang telah diajukan pemohon pada tanggal 24 Mei 2019 yang diregistrasi dengan nomor 01 ARPK Prespan MK 06 2019 bertanggal 11 Juni 2019. Oleh karenanya, Mahkamah juga tidak menganggap hal tersebut sebagai perbaikan permohonan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu secara substansial terpisah dengan permohonan yang diajukan pada 24 Mei 2019. Terlebih lagi dalam perkara permohonan yang bersifat adversarial, sesuai sifat perkara aku, sesungguhnya dalil-dalil yang menjadi posita dan petitum permohonan pemohon adalah segala hal yang dinyatakan dalam persidangan. Bahwa persoalan substansial dalil dan petitum permohonan yang disampaikan oleh pemohon dalam naskah yang menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan tidak sekedar redaksional semata, hal tersebut juga sepenuhnya menjadi hak masing-masing pihak untuk menilainya dan sulit bagi Mahkamah untuk membatasinya. Mengingat dalam perkara yang bernuansa perselisihan kepentingan bersifat private, sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral atau tidak berpihak. Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak atau interpartes tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil pemohon dan bantahan-bantahan termohon termasuk inkasu pihak terkait akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terkait dengan hal di atas, penting ditegaskan, hal yang paling esensial untuk dipertimbangkan adalah Mahkamah harus memberikan waktu yang cukup kepada termohon, pihak terkait dan Bawaslu untuk menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan pemohon yang disampaikan pada persidangan pendahuluan. Oleh karena itu, kesempatan untuk membantah substansi dalil dan petitum permohonan pemohon hakikatnya tidak hilang, hanya dikarenakan persoalan formalitas semata yang sesungguhnya berada di luar kemampuan Mahkamah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut secara normal. Terlebih setelah Mahkamah cermati secara saksama, termohon dan pihak terkait serta Bawaslu telah pula menanggapi dalil-dalil dan petitum permohonan pemohon. Terlepas apakah secara substansial, termohon dan pihak terkait serta Bawaslu menolak atau menerima dalil-dalil dan petitum permohonan pemohon. Dengan demikian, sesungguhnya hak termohon, pihak terkait, dan Bawaslu dapat dikatakan secara seimbang Mahkamah telah memberikan haknya sebagaimana hak pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, sikap Mahkamah telah jelas. Di satu sisi tidak ada keinginan untuk tidak konsisten dalam melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain, Mahkamah juga harus memperhatikan rasa keadilan para pihak, terutama adanya persoalan teknis yang terjadi dan menyebabkan Mahkamah tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan akibat adanya momentum yang menjadi kendala untuk dapat dilaksanakan peraturan perundang-undangan secara normal. Oleh karenanya, terhadap keberatan atau eksepsi termohon dan pihak terkait sepanjang berkaitan dengan naskah yang menurut pemohon adalah perbaikan permohonan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa oleh karena eksepsi termohon angka 3 dan eksepsi pihak terkait angka 3 berkenaan dengan naskah permohonan pemohon bertanggal 10 Juni 2019 yang menurut pemohon merupakan perbaikan permohonan dinyatakan tidak beralasan, maka terhadap dalil eksepsi termohon angka 1 yang mempersoalkan perihal syarat formil permohonan karena sebagaimana didalilkan oleh termohon bahwa tidak ada satupun dalil keberatan dari keseluruhan dalil permohonan pemohon mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pemohon dan dalil eksepsi pihak terkait angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara menjadi tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap eksepsi termohon angka 2 dan eksepsi pihak terkait angka 2 berkenaan dengan permohonan pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi yang sudah berkaitan dengan pokok perkara demikian adalah eksepsi yang menyalahi prinsip beracara sehingga eksepsi yang demikian harus dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan,
Menimbang bahwa dalam permohonan pemohon mempersoalkan mengenai pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987 dan seterusnya tentang penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut, selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. A. Perolehan suara. Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Nomor 1, nomor pasangan calon suara persentase. 1. Insinyur Haji Joko Widodo, Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin, suara 85.607.362, persentase 55,50%. 2. Haji Prabowo Subianto, Haji Sandiaga Salahuddin Uno, suara 68.650.239, persentase 44,50%. Jumlah total 154.257.601, persentase 100%. 2. Penetapan tersebut tidak sah menurut hukum karena ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kekuasaan Presiden petahana yang juga adalah Capres Paslon 01. 3. Perolehan suara yang benar menurut pemohon setidak-tidaknya adalah sebagai berikut. Nomor, nama pasangan calon, suara, persentase. 1. Insinyur Haji Joko Widodo, Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin, suara 63.573.169, persentase 48%. 2. Haji Prabowo Subianto, Haji Sandiaga Salahuddin Uno, suara 68.950.239, persentase 52%. Jumlah total 132.223.408, persentase 100%. Cacat formil persyaratan calon wakil presiden. Calon wakil presiden nomor urut 1 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat BUMN. C. Cacat material calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 karena penggunaan dana kampanye yang absurd dan melanggar hukum. Patut diduga ada ketidakjelasan penyumbang dana kampanye. D. Pelanggaran TSM atas azas pemilu yang bebas dan rahasia. Capres Paslon 01 berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih. Instruksi untuk memakai baju putih ke TPS pada tanggal 17 April 2019 jelas-jelas akan melanggar azas rahasia dan bebas yang ditegaskan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. E. Tentang pelanggaran TSM atas azas pemilu yang jujur dan adil, penyalahgunaan APBN dan program pemerintah. 1. Menyalahgunakan anggaran negara dan program negara guna A. Menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri. B. Menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan THR lebih awal. C. Menaikkan gaji perangkat desa. D. Menaikkan dana kelurahan. E. Mencairkan dana bansos. F. Menaikkan dan mempercepat penerimaan PKH atau program keluarga harapan. Dan G. Menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri. Program negara seperti pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye dapat dilihat pada berbagai kesempatan. Salah satunya yang direkam media adalah dalam peresmian MRT. 2. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. A. Mendagri Cahyokumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program Presiden petahana Jokowi. B. Mendagri memerintahkan selain menjaga kotak suara, para pimpinan Satpol PP diminta untuk ikut mengkampanyekan keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 4 tahun terakhir kepada masyarakat. Mendagri dikutip menyatakan. C. Itu hilang Mendagri dikutip menyatakan. C. Mendagri dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi mengadakan penggalangan para kepala desa yang dikemas dalam acara silaturahmi nasional
dengan dihadiri oleh Presiden petahana Joko Widodo. D. Tenaga ahli media di bidang pelayanan sosial dasar bersama-sama dengan pendamping desa yang di mana mereka menunjukkan kembali dukungan terhadap paslon 01 dalam pemilu. E. Iklan pembangunan infrastruktur di bioskop. F. Maraknya pernyataan dukungan kepala daerah untuk paslon 01. G. Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti semakin terlihat sangat mampu mengontrol birokrasi untuk kepentingan kampanye. Terlihat dari surat tim kampanye Jokowi Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan nomor 029 dan seterusnya tahun 2019 yang memberikan instruksi kepada wali kota dan bupati untuk mengumpulkan alim ulama, tokoh agama, sebanyak 10 orang per kabupaten kota tertanggal 26 Maret 2019. Keesokan harinya wali kota dan bupati setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh agama untuk bertemu dengan Jokowi. 3. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen. Ketidaknetralan Polri dan BIN atau intelijen yang secara langsung dan tidak langsung bertindak menjadi tim pemenangan paslon 01 nyata-nyata telah menciptakan ketidakseimbangan ruang kontestasi. 4. Pembatasan kebebasan media dan pers. Dalam perhelatan Pilpres 2009, akses kepada media tidaklah seimbang antara paslon 01 dengan paslon 02. Sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat paling tidak 3 bos media besar yang menjadi bahagian dari tim pemenangan paslon 01, yaitu Surya Paloh yang membawahi Media Group atau Media Indonesia dan Metro TV, Haritanu Sudibyo pemilik MNC, RCTI, Global TV, Koran Sindo, Okezon, iNews TV, Radio Trijaya, dan Erick Thohir pemilik Mahaka Group yang membawahi Jak TV, Gen FM, Harian Republika, Parents Indonesia, hingga republika.co.id. Hingga akhirnya ada pula teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia atas ketidaknetralan media tersebut. 5. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. A. Kades Mojokerto yang mendukung paslon 02 diproses hukum, sedangkan 15 camat Makassar yang mendukung paslon 01 tidak ada proses hukum. B. Barter persoalan hukum dengan dukungan ke paslon 01 dalam Pilpres 2009. Hal demikian terjadi dalam beberapa kasus. Haritanu misalnya, ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status tersangka yang berlarut tanpa kejelasan menjadi alasan bagi Haritano melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada paslon 01. F. Kecurangan lain. 1. Pembukaan kotak suara di parkiran. 2. Sidak gedung KPU Kota Bekasi. 3. Manipulasi input data Pilpres. 4. Anggota PPK bersama oknum aparat keamanan masuk ke ruangan tanpa izin dan keluar membawa berkas. 5. Polisi memagari TPS dengan kawat berduri. 6. C1 akan dibawa kabur. 7. Petugas KPPS coplos sendiri kertas suara pakai pulpen. 8. Manipulasi hasil perolehan suara Pilpres di Aceh. 9. Para camat mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Jokowi Ma'ruf. 10. C1 asli tidak didistribusikan. 11. Para bupati mendeklarasikan dukungan ke pasangan Jokowi Ma'ruf. 12. Surat suara tercoblos sebelum digunakan. 13. Ketua PGRI Banjarnegara ikut kampanye Jokowi Ma'ruf. 14. Kepala daerah beramai-ramai mendukung Jokowi Ma'ruf. 15. Manipulasi perolehan suara Pilpres di Jakarta Selatan. 16. Penambahan suara 1000, suara 01 di situng KPU. 17. Kesaksian sejumlah warga soal kecurangan pemilu. 18. Kekurangan surat suara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. 19. Paslon 02 kehilangan 2.871 suara dalam sehari. 20. Surat suara sudah tercoblos 01. 21. Kriminalisasi saksi. 22. Pembukaan kotak suara Pilpres tanpa saksi. 23. Kecurangan perhitungan persentase jumlah suara Pilpres 2019 di situng KPU. 24. Protes kecurangan di hadapan petugas TPS dan pemukulan saksi. 25. Pembukaan segel dan pengambilan surat suara.
26 pasangan 02 hilang 100 suara dan dari input data KPU. 27 pembongkaran data C1 tanpa saksi karena darurat. 28 petugas TPS melakukan pencoblosan untuk paslon 01. 29 dokumen C1 yang sudah diganti dan dibuang. 30 sejumlah warga negara protes terkait hak pilihnya. 31 kecurangan input data C1 KPU untuk Riau dan DKI. 32 penemuan ribuan form C1 asli. 33 keberpihakan aparat kepolisian. Saya kan di sini. Salah menempatkan. Saya lanjutkan. Kecurangan termohon yang merugikan pemohon. 1. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Surabaya. 2. Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu di Papua. 3. Ditemukan 2.984 TPS siluman di seluruh Indonesia. 4. Ditemukan indikasi manipulasi daftar pemilih khusus. 5. Jumlah suara pemohon berjumlah 0. 6. Ada ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara. 7. Ditemukan indikasi rekayasa DPT. 8. Ditemukan 37.324 TPS baru. 9. Indikasi pengaturan surat suara tidak sah. H. Situng kedudukan hukum dan permasalahannya. 1. Kekacauan situng KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT. 2. Tidak adanya prinsip keamanan dalam situng KPU. 3. Banyak kesalahan input data situng mengakibatkan ketidaksesuaian dengan data C1 di 34 provinsi seluruh Indonesia. 4. Ada indikasi adjustment situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang. 5. Ada jeda data masuk dan muncul di situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan. 6. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai jumlah DPT, DPTB, dan DPK. 7. Kesalahan data C1 yang dipindai dan sumber data KPU sudah salah sejak awal. I. Hasil suara pemohon dan identifikasi dokumen C1. 1. Berdasarkan dokumen C1 yang dimiliki oleh pemohon, perolehan suara pemohon adalah 68.150.239 atau 52%. 2. DPT tidak wajar plus atau ditambah DPK tidak wajar sama dengan DPT siluman. Indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta, bukti P155, dan termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan pemohon. C. Masalah dalam penggunaan dokumen C1 di berbagai daerah. Diulang. C. Masalah dalam penggunaan dokumen C7 di berbagai daerah. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam naskah ranah hukum pemilihan umum, Undang-Undang 7 2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika pengaturan tentang masalah hukum pemilu. Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Persoalan hukum pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya. Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud. UU 7 2017 mengatur sebagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya. Bahwa secara teoritis dan praktis, pengaturan tersebut diperlukan agar mampu menyelesaikan masalah hukum pemilu yang bermula terwujudnya keadilan pemilu atau electoral justice, sebagaimana disebut dalam International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Internasional IDEA. Penegakan hukum pemilu harus menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan
terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum, melindungi atau memulihkan hak pilih yang telah terlanggar dan menyelenggarakan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, penyelesaian masalah hukum harus tetap menjaga terselesaikan setiap tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan dalam hukum pemilu. Dengan dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang 7 2011 mengelompokkan masalah hukum pemilu atas 3 kategori, yaitu pertama, pelanggaran pemilu, kedua, sengketa proses pemilu, dan ketiga, perselisihan hasil pemilu. Pertama, perihal pelanggaran pemilu, secara yuridis pasal 454 sampai 472 Undang-Undang 7 2011 mengatur secara eksplisit pelanggaran pemilu atas 2 kelompok, yaitu A, pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu, dan B, pelanggaran administrasi pemilu. Pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika pelanggaran pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subjek yang dituju adalah penyelenggara pemilu, baik anggota KPU dan jajarannya sampai KPPS atau Bawaslu dan jajarannya sampai pengawas TPS. Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Secara institusi, apabila diletakkan dalam konteks pasal 22 ayat 5 UUD 1945, DKPP merupakan lembaga yang berada dalam satu kesatuan penyelenggara pemilu. Bahwa sementara itu, pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara prosedur atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, Undang-Undang 7 2011 mengelompokkan pelanggaran administrasi atas 2 kategori, yaitu pelanggaran administrasi biasa, pasal 460, dan pelanggaran administrasi yang terjadi secara struktur, sistematis, dan masif, atau TSM, pasal 463. Bahwa pembedaan pelanggaran administrasi tersebut dilakukan karena keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda. Pelanggaran administrasi biasanya diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten atau Kota. Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Terhadap putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum, sehingga KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti, anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota akan dikenai sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, penyelesaian pelanggaran administrasi biasa, putusan Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota bersifat final, sehingga KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota berkewajiban menindaklanjutinya. Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU, baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, maupun pasangan calon presiden atau wakil presiden, sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu yang diatur Undang-Undang 7 2017. Bawaslu telah mengesahkan peraturan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum atau Perbawaslu 8 2018. Pasal 1 angka 28 Perbawaslu 2 2018 menyatakan pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8 2018 menyatakan, dianggap dibacakan, bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU. Tetapi peserta pemilu yang tidak menerima putusan KPU, tetapi peserta pemilu yang tidak menerima putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Undang-Undang 7 2017 membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilu untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu atau Bawaslu.
Ehwal terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dan tetap diselesaikan oleh Bawaslu, namun disediakan ruang untuk melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung. Sementara itu, adanya upaya-upaya hukum MA tidak dapat dilepaskan dari kompetensi absolut Mahkamah Agung. Terlibat dalam penyelesaian pelanggaran pemilu dibatasi secara ketat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung hanya dapat terlibat untuk memeriksa keputusan KPU dalam rangka menindaklanjuti keputusan Bawaslu terhadap pelanggaran yang bersifat TSM. Untuk selain dan selebihnya, MA tidak terlibat dikarenakan kepastian tahapan pemilu tidak boleh terganggu oleh penyelesaian sengketa yang muncul dalam setiap tahapan. Bahkan untuk kepastian tersebut, MA hanya diberi waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak perkara tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Bahwa mengapa konstruksi penyelesaian demikian menjadi pilihan pembentuk Undang-Undang 7/2017, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan pemilu dibatasi oleh ketatnya waktu masing-masing tahapan, sehingga penyelesaian setiap tahapan memerlukan kepastian, termasuk ehwal kepastian penyelesaiannya, kepastian waktu penyelesaiannya. Selama ini secara doktrinal dipahami, sebuah pemilu yang demokratis tahapan harus dapat dipastikan, sementara hasil pemilu tidak dapat dipastikan. Dengan menentukan bahwa proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu hanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan DKPP serta MA dalam konteks yang terbatas, diharapkan penyelesaian masalah hukum tersebut tidak mengganggu proses dan tahapan berjalan akibat banyak dan lamanya proses penyelesaian yang harus dilakukan. Kedua, perihal sengketa proses pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, pasal 466 UU 7/2017 membuat pembagian sengketa proses pemilu atas dua kelompok, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Penanganan penyelesaian dua jenis sengketa proses pemilu tersebut diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Artinya bahwa Bawaslu menjadi pintu utama penyelesaian sengketa proses pemilu. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Bawaslu berwenang mengkaji dan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Dalam mediasi tidak mencari kesepakatan, Bawaslu menyelesaikannya sengketa melalui proses adjudikasi dan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan ketentuan pasal 469 ayat 1 Undang-Undang 7/2017, sifat final putusan penyelesaian sengketa proses pemilu dikecualikan terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan a. verifikasi partai politik peserta pemilu, b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dan C. penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, para pihak yang tidak menerima putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN. PETUN menjadi sarana tindak lanjut upaya hukum atas penyelesaian sengketa atas penyelenggaraan pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota dalam penyelesaian sengketa tersebut. Putusan PETUN bersifat final dan mengikat. Bahwa sebagaimana telah pula disinggung sebelumnya, Undang-Undang 7/2017 mengkonstruksikan proses penyelesaian masalah hukum proses pemilu, baik pelanggaran maupun sengketa proses, untuk disediakan oleh lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Kalaupun terdapat pengecualian, hal itu sangat terbatas. Khusus untuk sengketa proses, putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa hanya dikecualikan terhadap sengketa yang timbul akibat adanya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten atau kota terkait verifikasi parpol, penetapan DCT, dan penetapan pasangan calon. Untuk selain dan selebihnya, putusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota adalah bersifat final. Sementara itu, sebagai badan peradilan yang berada di bawah MA, PETUN ternyata didesain dengan kompetensi absolut yang sangat terbatas terkait penyelenggaraan pemilu, yaitu hanya terbatas upaya hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa proses yang dikeluarkan Bawaslu. Ketiga, perihal perselesaian hasil pemilu, melacak struktur penyusunan norma.
secara sistematis. Perselisihan hasil pemilu merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga yang diatur dalam buku keempat Undang-Undang 7 2017. Perselisihan hasil pemilu didefinisikan sebatas perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil perolehan suara secara nasional. Perselisihan itu pun dibatasi hanya perselisihan penetapan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi baik dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Begitu juga dengan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil penghitungan suara. Dengan demikian, keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu tidak dapat diajukan ketika 1. Persoalan yang terkait dengan hasil perolehan suara, dan 2. Bukan perolehan suara yang berpengaruh atau mempengaruhi perolehan kursi bagi partai politik peserta pemilu atau keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud dengan merujuk pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 475 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, MK merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks ini, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, Undang-Undang 7 2017 memberi batasan tegas ehwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut, bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh mahkamah, baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif. Bahwa perihal konstitusionalitas pelanggaran pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan oleh mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelenggaraan sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu atau KPU terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu dan Gakumdu yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu sebagai peradilan konstitusi, mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak, yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu. Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan, sebab apabila yang demikian yang dilakukan, maka mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu. Padahal batasan kewenangan mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu, Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bila mana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang 7 2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, maka mahkamah tidak berwenang memeriksa memutus permohonan kualitatif dimaksud. Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa 3 masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa? Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian? Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilihan jenis dan lembaga yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cermat, secara cepat, proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung.
Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan kepada penyelesaian sengketa hasil. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan ihwal perubahan paradigma penyelesaian masalah hukum pemilu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pemohon. Menimbang bahwa pemohon di samping mendalilkan pihak terkait telah melakukan kecurangan pemilu atau electoral fraud yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM dalam pemilu presiden atau Pilpres 2019, tetapi juga mendalilkan hal-hal yang berkait dengan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilu dengan argumentasi yang pada intinya sebagai berikut. Dalil pemohon selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara. A. Bahwa dengan terlebih dahulu menyitir pendapat Profesor Ramlan Surbakti di harian Kompas 14 Februari 2014 yang berjudul Pemilu Berintegritas dan Adil, disertasi Dr. Refli Harun, Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan 2016, dan seri buku Panduan dari International IDEA 2002 yang berjudul Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, yang oleh pemohon diklasifikasikan sebagai rujukan tentang kriteria terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas. Pemohon mendalilkan ada 7 kriteria yang tidak dipenuhi dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 yang kriterianya diambil dari disertasi Dr. Refli Harun, yaitu mulai dari kriteria ke-6, kerangka hukum harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran dan pencoretan orang secara tidak sah atau curang. 7. Kerangka hukum seharusnya menjamin semua partai politik dan kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. 8. Kerangka hukum harus menjamin setiap partai politik dan kandidat menikmati hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan berkumpul dan memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang terkait atau stakeholder dalam proses pemilihan memiliki peluang keberhasilan yang sama. 9. Kerangka hukum harus menjamin semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media dan mereka diperlakukan secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Juga tidak ada pembatasan kebebasan dan hak berekspresi partai politik dan para kandidat selama kampanye berlangsung. 10. Kerangka hukum harus memastikan semua partai politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan dan pengeluaran kampanye. 11. Kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara yang dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara dan kerahasiaan kertas suara terjamin. 12. Kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasikan dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Namun dari jumlah itu, pemohon menekankan ketidakterpenuhan pada kriteria 7, yaitu bahwa semua kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar perlakuan yang adil. Pemohon juga mengutip Code of Good Practice in Electoral Matters, Guidelines and Explanatory Report dari Venice Commission, Strasbourg 18-19 Oktober 2002, mengenai jaminan kesempatan yang sama bagi partai-partai dan kandidat yang mencakup perilaku netral aparat negara, khususnya berkenaan dengan kampanye, serta buku Electoral Justice, The International Idea Handbook tahun 2010 dari International Idea yang mengaitkan Electoral Justice dengan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Dalam hal ini, pemohon mengajukan bukti P11 sampai dengan bukti P14. Bahwa menurut pemohon, prinsip Electoral Justice telah diadopsi oleh pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Karena itu sesuai dengan prinsip free and fair election,
Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap penyimpangan pemilu. Pemohon kemudian mengaitkan hal ini dengan kedaulatan rakyat, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, karena pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung dalam satu pasangan. Dengan demikian, pemilu yang jujur dan adil adalah prasyarat bagi terwujudnya kedaulatan rakyat. Karenanya mahkamah harus menjaga hal itu. C. Bahwa menurut pemohon, mahkamah tidak boleh hanya melakukan kerja teknis mengecek salah benar penghitungan suara saja, melainkan harus menjadi forum penyelesaian sengketa pemilu yang progresif, yaitu lebih menerapkan keadilan substantif, sehingga kewenangannya bukan hanya terbatas pada proses penghitungan suara saja, melainkan harus mencakup seluruh tahapan, khususnya jika ada kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Dengan kata lain, mahkamah harus memutus konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Dalam kaitan ini, pemohon kembali merujuk disertasi Dr. Refli Harun yang menurut rujukan itu menunjukkan original intent perubahan Undang-Undang Dasar 1945 serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 PHPUD garis datar 6 Romawi 2008 dalam sengketa pemilu kada Jawa Timur yang melahirkan konsep kecurangan sistematis, terstruktur dan masif. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45 PHPUD 6 Romawi 2010 tentang pemilu kada Kota Waringin Barat serta pendapat beberapa ahli yaitu Profesor Yusril Isra Mahendra, Profesor Saldi Isra, Refli Harun, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, Bayu Dwi Anggono, Ferry Junaidi, Titi Anggraini, Profesor Arif Hidayat, Profesor Jimli Asidiki, Profesor Mahfud MD, dan Profesor Abdul Mukti Fajar. Dalam hal ini, pemohon mengajukan bukti P15 sampai P29. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif atau TSM dalam Pilpres 2019 dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Sebagai presiden petahana menurut pemohon, Presiden Joko Widodo berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Potensi demikian akan menjadi lebih kuat kalau karakteristik pemerintahan yang dibangunnya cenderung otoriter seperti di era Orde Baru. Pemohon kemudian mengutip pendapat Profesor Tim Lindsay, guru besar dari Melbourne University Law School, dan Tom Power, kandidat doktor dari Australian National University. Menurut pemohon, Capres Paslon 01 gencar dan terus-menerus melakukan kampanye agar pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih, sehingga menurut pemohon melanggar asas rahasia dan bebas. Karena amat boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif bagi pemilih yang tidak memilih Paslon 01. Menurut pemohon, pelanggaran tersebut bersifat terstruktur karena dilakukan langsung oleh Capres 01 yang juga presiden petahana. Bersifat sistematis karena matang direncanakan, berbaju putih datang ke TPS untuk dilaksanakan pada hari pencoblosan. Bersifat masif karena dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang dapat mempengaruhi psikologi pemilih dan amat mungkin menimbulkan intimidasi kepada pemilih dan akhirnya menjadi membawa pengaruh bagi Pilpres 2019. Dalam hal ini pemohon mengajukan bukti P35 sampai dengan bukti P37A. Menurut pemohon, Capres yang juga Presiden petahana Joko Widodo melakukan kecurangan TSM dalam bentuk A. Penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah. B. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. C. Ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen. D. Pembatasan kebebasan media dan pers. E. Diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegak hukum. Terhadap kecurangan tersebut, pemohon menyatakan telah mencoba melaporkan kepada Bawaslu yang terdaftar pada tanggal 14 Mei 2019, namun laporan tersebut berdasarkan putusan pendahuluan Bawaslu RI nomor 02-2-TSM-RI/RI/00.00/5 Romawi 2019 dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak. Dalam hal ini, pemohon dalam permohonannya tidak merujuk alat bukti tertentu yang menunjukkan keberadaan putusan Bawaslu dimaksud. Selanjutnya pemohon menguraikan lebih lanjut dalilnya tentang kecurangan-kecurangan dimaksud. 1. Kecurangan A, penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah. Menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS TNI Polri, menjanjikan gaji ke-13 dan THR lebih awal, menaikkan gaji perangkat desa, menaikkan dana kelurahan, mencairkan dana bansos, menaikkan dan mempercepat penerimaan program Keluarga Harapan, menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, TNI, dan Polri,
penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara yang lain, misalnya pembangunan infrastruktur yang dikebut selesai pada April 2019 dan pembangunan infrastruktur yang disalahgunakan menjadi ajang kampanye, salah satunya peresmian MRT. Menurut pemohon, kecurangan tersebut di atas adalah bentuk lain dari money politics atau vote buying. 2. Kecurangan huruf B. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN disebutkan Mendagri Cahyokumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program-program Presiden Joko Widodo. Mendagri memerintahkan Satpol PP untuk selain menjaga kotak suara, juga ikut mengampanyekan keberhasilan Presiden Joko Widodo selama 4 tahun terakhir. Mendagri dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengadakan penggalangan kepala desa yang dikemas dalam acara silaturahmi nasional yang dihadiri Presiden Joko Widodo yang menurut pemohon merupakan penggalangan dukungan. Presiden Jokowi memengaruhi tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dalam kaitan ini pemohon mengutip pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa pendamping desa berfoto di depan baliho paslon 01. Tenaga ahli media bersama pendamping desa menunjukkan dukungan kepada paslon 01 secara terbuka di hadapan banyak orang atau pendamping desa lainnya. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengumpulkan pendamping desa, perangkat desa dan lainnya untuk menyambut kunjungan kerja Presiden Jokowi. Upaya mengumpulkan dugaan melalui grup komunikasi WhatsApp dalam kalangan pendamping desa. Presiden melalui jajarannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan beberapa hari menjelang pencoblosan seperti kenaikan honorarium dan bantuan biaya operasional yang diterima oleh pendamping desa yang diterbitkan 1 April 2019, surat DPP PDIP agar kadernya mendaftar sebagai pendamping desa. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengampanyekan Presiden petahana dalam acara CSR PT Surveyor Indonesia tanggal 18 Maret 2019. Pada tanggal 12 April 2019, Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk mengampanyekan keberhasilan pemerintahannya, iklan pembangunan infrastruktur di bioskop, maraknya pernyataan dukungan kepala daerah untuk paslon 01 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, di mana Mendagri menganggap hal itu tidak melanggar aturan. Paslon 01 sebagai petahana tidak cuti, yang terlihat dari surat tim kampanye Jokowi Ma'ruf di Provinsi Kalimantan Selatan nomor 029-B-TKD-JKW
MM-KS-3/2019 yang memberi instruksi untuk mengumpulkan alim ulama, tokoh masyarakat sebanyak 10 orang per kabupaten kota bertanggal 26 Maret 2019 dan keesokan harinya Bupati Wali Kota setempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh masyarakat. Surat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang meminta BNI membantu pembiayaan kegiatan Presiden Jokowi dalam acara di Garut. Surat Sekretaris Kementerian BUMN nomor S-153-S-MBU-04/2019 bertanggal 5 April 2019 yang berisi upaya pengerahan masa 150.000 karyawan BUMN pada 13 April 2019 yang bertepatan dengan kampanye akbar Capres Paslon 01 di Jakarta. 3. Kecurangan huruf C, ketidaknetralan aparatur negara, polisi dan intelijen antara lain dengan arahan dari Presiden Petahana agar Polri dan TNI membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas, penggalangan dukungan kepada Paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung Paslon 01 sebagaimana diungkap oleh akun Twitter @opposite6090 yang mengunggah beberapa video dengan narasi polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes. Dugaan polisi mendata kekuatan dukungan calon presiden hingga ke desa. Kepala BIN Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik sangat dekat dengan PDI Perjuangan, Ketua PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri yang merupakan pendukung Paslon 01, pernyataan Presiden 2004-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang ketidaknetralan BIN, Polri dan TNI, pertemuan antara lain Kepala BIN dengan Gubernur Papua dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua tanggal 5 September 2017, perbedaan perlakuan antara gerakan tagar 2019 ganti presiden dan tagar Jokowi 2 periode untuk gerakan yang ganti presiden dilakukan penghadangan dan pemulangan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara di daerah, misalnya yang terjadi di Bandara Riau, Pekanbaru, Neno Warisman, sedangkan terhadap aksi tagar Jokowi 2 periode tidak mengalami hambatan yang berarti. 4. Kecurangan huruf D, pembatasan kebebasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara Paslon 01 dan Paslon 02 karena kepemilikan media yang sebagian besar. Tim pemenangan 01, salah satu media yang mencoba netral kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghentikan tayangan ILC. 5. Kecurangan huruf F, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum seperti bagi Kades di Mojokerto yang mendukung Paslon 02 di proses hukum, sedangkan 15 camat Makassar yang mendukung di Makassar yang mendukung Paslon 01 tidak ada proses hukum, dan barter persoalan hukum dengan dukungan ke Paslon 01 dalam Pilpres 2019. Haritanu misalnya ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status tersangka yang berlarut tanpa kejelasan menjadi alasan bagi Haritanu melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada Paslon 01. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon akuo, sebelum mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana terangkum pada huruf D di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pemohon yang berkait dengan kewenangan Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu sebagaimana terangkum dalam dalil-dalil pemohon pada huruf A sampai dengan huruf C di atas. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah yang secara umum telah diuraikan pada bagian awal putusan ini, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan dimaksud ditegaskan kembali pada pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk D. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian, dalam bab 5 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan
bab tentang hukum acara pada bagian ke-11 yang mengatur tentang perselisihan hasil pemilihan umum perihal pelaksanaan kewenangan mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilu diatur dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang antara lain menyatakan permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi A, B, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, serta terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden. Konsisten dengan pasal 74, pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal-hal yang dapat dimohonkan kepada mahkamah untuk diputus yang menyatakan dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang A, kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. B, permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. 2. Bahwa selanjutnya perihal kewenangan mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 2017 mengaturnya secara tersendiri dalam bab 2 atau perselisihan hasil pemilu. Pasal 473 sampai dengan pasal 475 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pada bagian ke-1 atau umum dari bab 3 Undang-Undang 7 2017 diatur tentang materi atau substansi yang dapat diperselisihkan, yaitu perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu, baik perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD maupun perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang ditetapkan secara nasional oleh KPU. Sementara itu, bagian kedua dari bab 3 Undang-Undang 7 2017 mengatur tentang tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 2017 menyatakan antara lain, 1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. 2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan demikian telah ternyata bahwa bab 3 Undang-Undang 7 2017 yang di dalamnya tercakup pasal 475 di samping memuat pengaturan tentang atau sebagian hukum acara atau hukum formil, juga memuat pengaturan tentang hukum material atau materi apa saja yang dapat diperselisihkan yang tunduk pada kewenangan mahkamah, yaitu penetapan perolehan suara hasil pemilu, baik hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, telah ternyata bahwa pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan kewenangan mahkamah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum telah diikuti secara konsisten baik oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun oleh Undang-Undang Nomor 7 2017. Dengan demikian, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah sehubungan dengan dalil pemohon akuo adalah apakah mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, dan kemudian mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diduga melakukan pelanggaran demikian sebagaimana dimohonkan pemohon. Jawaban terhadap persoalan tersebut menjadi sangat penting karena sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, sengketa pemilu yang berkait dengan proses kewenangan untuk menyelesaikannya diberikan kepada lembaga-lembaga lain di luar mahkamah. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan yang bersifat TSM, pasal 286 Undang-Undang 7 2017 menyatakan ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya berkait dengan
pelanggaran yang bersifat TSM tersebut, pasal 463 Undang-Undang 7 2017 menyatakan antara lain ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dianggap dibacakan. Bahwa adapun pasal 460 yang dirujuk oleh pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 2017 di atas memuat ketentuan yang menyatakan ayat 1, ayat 2 dianggap dibacakan. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 di atas, Bawaslu telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum atau Perbawaslu Nomor 8 2018 dalam pasal 1 angka 29 Perbawaslu 8 2018 dinyatakan dianggap dibacakan bahwa dalam Perbawaslu 8 2018 telah diatur apa yang menjadi objek pelanggaran administratif pemilu TSM. Pasal 20 Perbawaslu 8 2018 menyatakan objek pelanggaran administratif pemilu TSM terdiri atas A. Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan, dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan atau B. Perbuatan atau tindakan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa Perbawaslu 8 2018 telah pula mengatur secara rinci bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran administratif TSM. Sementara itu, perihal sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelanggaran administratif TSM tersebut terbukti diatur dalam pasal 37 yang menyatakan dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu, di mana hal itu harus sudah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus sudah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah secara konsisten berpegang pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa dalam konteks sengketa pemilu, Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilu. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian. Dalam konteks dalil pemohon akuo, pertanyaan yang timbul kemudian, apakah dengan demikian berarti Mahkamah hanya melakukan pekerjaan teknis? Karena secara konstitusional dalam konteks sengketa pemilu hanya diberi kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu sebagaimana diargumentasikan pemohon. Jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena dalil pemohon menyiratkan seolah-olah terhadap persoalan pelanggaran yang bersifat substantif yang di dalamnya tercakup salah satunya pelanggaran yang bersifat TSM tidak terdapat sarana untuk menyelesaikannya. Karena itu, menurut pemohon telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi selanjutnya, menurut argumentasi pemohon, akan terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, hal yang hendak dituju oleh dalil pemohon akuo sesungguhnya bukanlah pencarian jawaban atas pertanyaan apakah benar Mahkamah Konstitusi sekedar mengerjakan pekerjaan teknis atau tidak, melainkan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa terhadap hal ini Mahkamah berpendapat bahwa jika bertolak dari konstruksi argumentasi yang dibangun dalam dalil pemohon, maka pelanggaran terhadap asas jujur
dan adil tersebut didasarkan pada argumentasi tidak terselesaikannya persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena mahkamah hanyalah mengerjakan pekerjaan teknis atau hanya mengadili perselisihan hasil pemilu. Padahal menurut pemohon, mahkamah seharusnya berwenang menilai konstitusionalitas pemilu, bukan sekedar memutus perselisihan hasil pemilu. Dalil yang sepintas tampak logis tersebut menurut mahkamah mengandung kekeliruan pada proposisi yang dijadikan premis argumentasinya. Proposisi dimaksud ialah bahwa seolah-olah tidak ada jalan hukum untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran yang bersifat TSM karena mahkamah tidak diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas pemilu. Padahal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jalan hukum tersebut jelas tersedia, bahkan diatur secara rinci, bukan hanya substansi yang tercakup ke dalam pengertian pelanggaran administratif yang bersifat TSM, tetapi juga lembaga serta prosedur dan mekanisme penyelesaiannya. Bahwa jalan hukum dimaksud tidak ditempuh oleh suatu pihak itu adalah persoalan lain. Atau jalan hukum itu sudah ditempuh namun tidak memuaskan pihak yang bersangkutan, itu pun persoalan lain. Dalam konteks dalil pemohon akuo, hal manapun yang terjadi dari kedua kemungkinan tersebut, hal itu justru dengan sendirinya membuktikan bahwa jalan hukum itu ada atau tersedia. Hanya saja, kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut bukan berada di tangan mahkamah. Oleh sebab itu, tidak benar pula anggapan pemohon bahwa karena mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilu, maka keadilan yang ditegakkan hanyalah keadilan prosedural. Sebab secara substantif terhadap persoalan-persoalan yang bukan merupakan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum untuk menyelesaikannya meskipun hal itu bukan dilaksanakan oleh mahkamah. Dengan demikian, oleh karena proposisi yang menjadi premis argumentasi pemohon keliru, maka konklusi yang diturunkan dari premis itu atau yakni telah terjadi pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dan karenanya terjadi pelanggaran pula terhadap demokrasi pun menjadi keliru. Bahwa selanjutnya terhadap tafsir pemohon bahwa mahkamah seharusnya berwenang mengadili konstitusionalitas pemilu bukan sekedar sebagai melakukan kerja teknis atau hanya mengadili perselisihan hasil pemilu sebagaimana tersarikan dari dalil pemohon yang terangkum pada huruf A sampai dengan huruf C di atas. Mahkamah berpendapat bahwa dalam hal ini pemohon telah membangun argumentasi yang masuk dalam ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Padahal pada saat ini mahkamah sedang melaksanakan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu. Pelaksanaan kedua kewenangan mahkamah tersebut tidak mungkin disimultankan atau diserentakkan. Sebab keduanya tunduk pada hukum acara yang berbeda. Sebagai pengadilan, mahkamah terikat oleh hukum acara. Jika jalan pemikiran pemohon diikuti, berarti sebelum memutuskan perkara akuo, mahkamah harus terlebih dahulu memutus konstitusionalitas norma undang-undang yang mengatur pelaksanaan kewenangan mahkamah untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Bahwa kembali pada dalil-dalil pemohon mengenai pelanggaran administratif yang bersifat TSM, dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana jika lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif yang bersifat TSM tersebut tidak melaksanakan kewenangannya dan hal itu berakibat terpengaruhnya hasil pemilu. Terhadap persoalan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, mahkamah hanya akan mengadili pelanggaran demikian jika lembaga yang memiliki kewenangan itu tidak melaksanakan kewenangannya dan akibatnya berpengaruh terhadap hasil perolehan suara untuk menentukan terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden atau untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang masuk dalam putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden. Pendirian tersebut diambil sebab jika hal demikian terjadi, mahkamah menjadi tidak mungkin melaksanakan kewenangannya mengadili perselisihan hasil pemilu dikarenakan hasil akhir perolehan suara yang ditetapkan secara nasional oleh KPU tidak dapat dijadikan pegangan. Dikatakan tidak dapat dijadikan pegangan karena tidak terselesaikannya dugaan pelanggaran administratif yang bersifat TSM itu, sehingga tidak dapat diketahui pula bukan hanya terbukti atau tidaknya telah terjadi pelanggaran demikian, melainkan juga atau dalam konteks Pilpres, seberapa besar pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan pendirian demikian, secara substansial, mahkamah tidak melampaui kewenangannya
dan pada saat yang sama mahkamah juga tidak melanggar hukum acara. Sebab yang menjadi titik tolak dan sekaligus tujuan akhirnya adalah agar mahkamah tidak terhalang melaksanakan kewenangan konstitusionalnya mengadili perselisihan hasil pemilu. Bahwa oleh karena itu, dalam konteks dalil pemohon akuo, mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon pernah melakukan pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran, memeriksa jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, pihak terkait, maupun Bawaslu beserta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran TLSM atas asas pemilu yang bebas dan rahasia yang dilakukan oleh calon presiden paslon nomor 1 yang mengajak pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih, bahwa untuk membuktikan dalilnya pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P35 sampai dengan bukti P37A, bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan kepada pihak terkait, pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungannya dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait. Bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut yang pada pokoknya dengan menyatakan bahwa faktanya pada hari pemungutan suara berlangsung aman, tidak ada satupun laporan intimidasi kepada para pemilih yang ditemukan atau dilaporkan kepada Bawaslu atau kepolisian. Bahkan realitasnya partisipasi pemilih meningkat secara drastis. Lagi pula pemohon sendiri juga mengajak para pemilihnya untuk menggunakan baju putih sebagaimana disampaikan dalam Surat Badan Pemenangan Nasional atau BPN nomor 053/BPN dan seterusnya bertanggal 12 April tahun 2019 yang ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso selaku Ketua dan A. Hanafi Rais selaku Sekretaris. Selain itu, menurut pihak terkait tidak ada aturan hukum yang dilanggar terkait dengan penggunaan baju putih pada saat pencoblosan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan umum berikut perubahan-perubahannya. Bahwa untuk membuktikan bantahannya, pihak terkait mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P29. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah mempertimbangkan bahwa selama berlangsungnya persidangan, mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi yang disebabkan oleh ajakan untuk mengenakan baju putih tersebut. Lebih-lebih pengaruhnya terhadap perolehan suara pemohon maupun pihak terkait. Oleh karena itu, mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon akuo tidak relevan dan karenanya harus dikesampingkan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan kecurangan atau penyalahgunaan APBN dan program kerja pemerintah. 1. Menaikkan gaji dan membayar rapelan gaji PNS, TNI, dan Polri. 2. Menjanjikan gaji ke-13 dan THR lebih awal. 3. Menaikkan gaji perangkat desa. 4. Menaikkan dana kelurahan. 5. Mencairkan dana bansos. 6. Menaikkan dan mempercepat penerimaan program Keluarga Harapan. Dan 7. Menyiapkan skema rumah DP 0% untuk ASN, DNI, dan Polri. Penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara yang lain misalnya pembangunan infrastruktur yang dikebut selesai pada April 2019 dan pembangunan infrastruktur disalahgunakan menjadi ajang kampanye, salah satunya dalam peresmian MRT. Menurut pemohon, kecurangan tersebut di atas adalah bentuk lain dari money politik atau vote buying. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P38 sampai dengan bukti P66. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran acara TSM yang dituduhkan pada pihak terkait, pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungannya dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait. Bahwa sementara itu pihak terkait menyampaikan keterangan yang berisikan bantahan terhadap dalil pemohon tersebut. Pihak terkait pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
1. Bahwa seluruh dalil pemohon berupa contoh yang disebutkan sebagai rangkaian pelanggaran dan kecurangan penyalahgunaan BUMN dan program pemerintah adalah tidak benar. Tuduhan pemohon hanya bersumber dari potongan berita daring dan tidak secara langsung terkait dengan hasil pemilu. 2. Bahwa program-program tersebut merupakan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, di mana semua program tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, khususnya undang-undang tentang APBN, adalah sesuatu yang tidak mungkin dan salah secara hukum jika program-program tersebut dilakukan tanpa adanya ketentuan alokasi dana yang telah tertuang dalam Undang-Undang APBN. Undang-undang ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR selaku pembuat undang-undang. Bahwa adapun Bawaslu dalam kaitan ini menerangkan bahwa terkait penyalahgunaan APBN dan program pemerintah seperti kenaikan dana kelurahan, Jokowi mengakui pembangunan infrastruktur untuk kepentingan pemilu 2019 saat pertemuan tahunan Bank Dunia tahun 2018 di JCC. Jokowi percepat penerimaan PKH dari Februari menjadi Januari 2019. Bansos PKH 2019 nilai diperbesar dan waktu penyalurannya dimajukan. Jokowi teken PP nomor 11 tahun 2019 terkait gaji perangkat desa setara PNS atau golongan 2A. Jokowi janji gaji perangkat desa setara PNS golongan 2A. Pemerintah siapkan skema rumah DP 0% untuk TNI, ASN, dan Polri. THR PNS 2019 cair lebih cepat. Rapelan kenaikan gaji PNS akan dinaikkan mulai April. Januari, Maret dirapel. Gaji PNS akan naik awal April sekaligus gaji ke-13 dan 14. Dan Jokowi menjanjikan menaikkan gaji PNS dan pensiunan, di mana semua peristiwa tersebut terjadi saat tahapan setelah penetapan calon. Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi ASN, TNI, dan Polri dengan mengeluarkan surat imbuan nomor 014-K dan seterusnya tahun 2018 yang ditujukan kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta, surat himbauan nomor 013-K tahun 2018 kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta surat himbauan nomor 012-K dan seterusnya tahun 2018 ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta perihal penyampaian larangan ASN TNI Polri dalam kampanye pemilu 2019. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PK 65, PK 66, dan bukti PK 74. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa pemohon tidak merujuk definisi hukum tertentu yang membuat pengertian atau penjelasan tentang money politik atau vote buying, sehingga menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dimaksud dengan money politik atau vote buying tersebut. Sebagai konsekuensinya menjadi tidak jelas pula apakah hal-hal yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan modus lain dari money politik atau vote buying. Lebih-lebih pemohon juga tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti mempengaruhi suara pemilih. Dalam kaitan ini, pemohon hanya menggunakan penalaran dalam bentuk pernyataan yang dirumuskan dalam frasa antara lain patut diduga dengan alur logika yang wajar bertujuan untuk mempengaruhi penerima manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dari program tersebut, video permohonan angka 114 halaman 42 atau frasa dengan menggunakan alur logika rasional yang wajar tidak sulit untuk mengerti video permohonan angka 120 halaman 44. Oleh karena itu, dengan hanya bertolak dari logika dan penalaran semata-mata, ditambah dengan ketiadaan pengertian hukum yang dijadikan rujukan oleh pemohon tentang apa yang dimaksud dengan money politik atau vote buying, sementara substansi yang dipersoalkan adalah menyangkut hal yang bersifat faktual atau in casu perolehan suara, maka sangat tidak mungkin bagi Mahkamah untuk membenarkan dalil pemohon aku bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut merupakan modus lain dari money politik atau vote buying, dan karenanya
Menjadi tidak mungkin pula untuk menyatakan bahwa hal-hal yang didalilkan tersebut secara faktual telah mempengaruhi suara pemilih yang merugikan pemohon. Lagi pula dalam hal persidangan juga tidak terungkap fakta bahwa apakah pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalilkan tersebut sebagai modus lain dari money politik atau vote buying itu kepada Bawaslu. Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan berupa penyalahgunaan birokrasi dan BUMN dengan menyebut sejumlah peristiwa atau kejadian, yaitu Mendagri Cahyokumolo menginstruksikan agar ASN tidak boleh hanya netral, melainkan harus aktif menyampaikan program-program Presiden Jokowi Widodo. 2. Mendagri memerintahkan Satpol PP untuk selain menjaga kotak suara, juga ikut mengkampanyekan keberhasilan Presiden Jokowi selama 4 tahun terakhir. 3. Mendagri dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi mengadakan penggalangan kepala desa yang dikemas dalam acara silaturahmi nasional yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang menurut pemohon merupakan penggalangan dukungan. 4. Presiden Jokowi mempengaruhi tenaga pendamping profesional desa atau pendamping desa dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dalam kaitan ini, pemohon mengutip pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo bahwa pendamping desa berfoto di depan baliho paslon nomor 1. 5. Tenaga ahli media bersama pendamping desa menunjukkan dukungan kepada paslon nomor 1 secara terbuka di hadapan banyak orang atau pendamping desa lainnya. 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengumpulkan pendamping desa, perangkat desa, dan lainnya untuk menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo. Dan 7. Upaya mengumpulkan dukungan melalui grup komunikasi WhatsApp dalam kalangan pendamping desa. 8. Presiden melalui jajarannya mengeluarkan kebijakan-kebijakan beberapa hari menjelang pencoblosan seperti kenaikan honorarium dan bantuan biaya operasional yang diterima oleh pendamping desa yang diterbitkan 1 April tahun 2019. 9. Surat dari DPP PDI agar kadernya mendaftar sebagai pendamping desa. 10. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengkampanyekan Presiden Petahana dalam acara CSR PT Surveyor Indonesia tanggal 18 Maret tahun 2019 dan 11 pada tanggal 12 Februari tahun 2019. Presiden memerintahkan menteri-menterinya untuk mengampanyekan keberhasilan pemerintahannya. 12. Iklan pembangunan infrastruktur di bioskop. 13. Maraknya pernyataan dukungan kepala-kepala daerah untuk paslon 01 di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Papua di mana Mendagri menganggap hal itu tidak melanggar aturan. 14. Paslon nomor 1 sebagai petahana tidak cuti yang terlihat dari surat tim kampanye Jokowi Ma'ruf Provinsi Kalimantan Selatan nomor 029-B dan seterusnya tahun 2019 yang memberi instruksi untuk mengumpulkan alim ulama tokoh masyarakat sebanyak 10 orang per kabupaten kota bertanggal 26 Maret tahun 2019 dan keesokan harinya Bupati Wali Kota sempat langsung mengumpulkan alim ulama dan tokoh masyarakat. 15. Surat Kementerian Desa PDT Transmigrasi meminta BNI membantu pembiayaan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam acara di Garut. 16. Surat Sekretaris Kementerian BUMN nomor S/153 dan seterusnya tahun 2019 bertanggal 5 April 2019 yang berisi upaya pengerahan massa sejumlah 150.000 karyawan BUMN pada tanggal 13 April tahun 2019 yang bertepatan dengan kampanye akbar Capres Paslon nomor 1 di Jakarta. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P67 sampai dengan bukti P19 serta saksi yang bernama Listiani Widyaningsih, Tri Hartanto, Fakhrida Aryani, dan Hairulanas Suwaidi bahwa terhadap dalil pemohon aku termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran syarat TSM yang ditujukan kepada pihak terkait, pemohon juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya
atas pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait. Bahwa sementara itu pihak terkait memberikan keterangan yang pada intinya membantah dalil pemohon tersebut. Pihak terkait menerangkan, 1. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan pernyataan secara terlangsung kepada seluruh aparatur sipil negara terkait netralitas ASN. Kemudian diterbitkan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/94 dan seterusnya tahun 2019 tentang pelaksanaan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif tertanggal 26 Maret tahun 2019. 2. Bahwa konteks pernyataan Mendagri dalam rangka memberikan pembinaan kepada ASN agar loyal dan patuh kepada pimpinan dari partai manapun, baik itu kepada bupati, gubernur, termasuk presiden dengan mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemimpin tersebut. Dengan demikian juga instruksi Mendagri pada Rakornas Satpol PP dan Satrinmas pada tanggal 20 Januari 2019 berisi sesuatu yang sifatnya normatif sesuai dengan ketentuan, yakni terkait dengan loyalitas kepada pimpinan baik di daerah maupun di pusat. Tidak ada satupun pernyataan yang disampaikan oleh Mendagri berisi ajakan untuk memilih dan memenangkan pihak terkait dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. 3. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan upaya pemerintah meningkatkan anggaran desa, peningkatan kesejahteraan, kepala desa dan aparat desa serta pendamping desa sebagai modus operandi manipolitik atau pembelian suara pemilih atau vote buying dan merupakan penyalahgunaan anggaran dan program negara atau misuse of state budget sangat melukai hati para kepala desa dan aparat desa yang telah lama berjuang untuk itu. 4. Bahwa pendamping desa dan tenaga ahli harus memenuhi syarat yang diatur Kementerian Desa dan tidak ada relevansinya dengan partai pengusung. 5. Bahwa penyebaran informasi keberhasilan pendamping dan pembangunan pemberdayaan desa atau desa adalah sesuai fakta yang tidak dapat dihubungkan dengan perolehan suara karena faktanya di Kalimantan Selatan pemohon justru unggul jauh dibandingkan dengan pihak terkait. 6. Bahwa iklan di bioskop tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kampanye karena tidak mengandung visi, misi, dan program pihak terkait yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih. 7. Bahwa maraknya dukungan kepala daerah kepada pihak terkait tidak memiliki korelasi atau signifikansi dengan perolehan suara pihak terkait. 8. Bahwa permintaan meminta bantuan pembiayaan kegiatan Presiden Petahana Jokowi dalam acara di Garut merupakan permintaan untuk sharing pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang bukan merupakan kampanye dikarenakan ada pihak BNI yang terlibat. 9. Bahwa tidak benar ada kegiatan pengarahan 1.500 karyawan BUMN. Bahwa tidak benar ada kegiatan pengerahan 150.000 karyawan BUMN pada tanggal tersebut. Acara tersebut dibatalkan oleh Kementerian BUMN dan dinyatakan diundur menjadi tanggal 20 April tahun 2019 atau setidaknya acara tersebut tidak pernah terjadi pada waktu yang dituduhkan oleh pemohon. Bahwa untuk membuktikan keterangan pihak terkait mengajukan alat bukti atau surat tulisan yang diberi tanda bukti PT 30 dan seorang saksi yang bernama Anas Nasikin. Bahwa adapun Bawaslu terhadap dalil pemohon terkait penyalahgunaan birokrasi dan badan usaha milik negara BUMN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa dukungan kepada Jokowi dalam acara silaturahmi nasional kepada desa di Stadion Tenis Indoor Jakarta, pameran mobil jadi kampanye tagar Jokowi 2 periode, dan Menteri Perindustrian dalam acara penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia tidak ada surat pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye dan tidak ada laporan pelanggaran pemilu. 2. Bahwa laporan instruksi Mendagri Cahyokumolo agar ASN tidak boleh hanya netral dinyatakan tidak
diregister karena pelapor tidak memperbaiki dan melengkapi laporannya. 3. Bahwa terkait maraknya dukungan kepala daerah, Bawaslu menerangkan A. Laporan deklarasi gubernur dan 9 bupati di Provinsi Bengkulu tidak ditemukan tindak pidana korupsi sehingga tidak diteruskan dan dihentikan. B. Bahwa terkait tindakan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan 5 bupati, deklarasi Jokowi tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhnya 2 alat bukti. C. Bahwa terhadap dukungan kepada Jokowi Ma'ruf yang dilakukan oleh 15 gubernur tidak ditemukan adanya laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing gubernur. D. Bahwa terhadap dukungan kepada Jokowi yang dilakukan oleh 12 kepala daerah di Sumatera Barat tidak ditemukan pelanggaran tindak pidana pemilu dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. E. Bahwa terhadap kehadiran 6 kepala daerah di Maluku Utara dalam kegiatan deklarasi dukung Jokowi Ma'ruf di Jalan Proklamasi Menteng tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu karena dilaksanakan pada hari libur bukan hari kerja. F. Bahwa deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo Ma'ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah melanggar aturan, tetapi bukan aturan kampanye yang dilanggar, melainkan aturan netralitas PNS. G. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 11 kepala daerah di Provinsi Riau karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada paslon 01 Joko Widodo K. Haji Ma'ruf Amin dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai kepala daerah meskipun dalam keadaan cuti dan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan teguran. H. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 12 kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada paslon 01 Joko Widodo K. Haji Ma'ruf Amin tidak dapat diproses karena tidak dipenuhinya unsur tindak pidana pemilu. E. Bahwa tidak terdapat temuan dan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada paslon 01 Joko Widodo K. Haji Ma'ruf Amin. J. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Nurdin Abdullah dan 3 kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan karena ikut serta dalam deklarasi dukungan kepada paslon 01 Joko Widodo K. Haji Ma'ruf Amin dihentikan karena tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 521 Yunto pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang 7 2017. K. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bali atas nama Iwayan Koster karena melakukan kampanye mendukung paslon 01 Joko Widodo K. Haji Ma'ruf Amin pada acara Millennial Road Safety Festival yang digelar Kepolisian Daerah Bali di Lapangan Renon, Kota Denpasar memenuhi unsur pelanggaran terhadap peraturan perundang lainnya, yaitu ketentuan yang terdapat dalam pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 4. Bahwa terhadap laporan terkait dugaan penyalahgunaan birokrasi yang dilakukan menteri-menteri dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi sebagian besar status tidak terregister dan dihentikan penanganan laporannya sebagaimana diuraikan sebagai berikut. A. Menghentikan penanganan laporan Akuo dengan alasan perbuatan yang dilakukan Menkominfo Rudiantara terlapor di Hall Basket Senayan, Jakarta bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu sehingga tidak terbukti adanya perbuatan yang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. B. Laporan terhadap Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo terkait keberpihakan terhadap paslon 01 peserta pemilu selama masa kampanye. Pada akhirnya laporan pelapor tidak dicatatkan dalam buku register. Demikian juga laporan terhadap Insinyur Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. C. Dugaan pelanggaran pemilu terhadap Profesor H. Muhammad Nasir PhD AK selaku Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti. 5.
bahwa terhadap keberpihakan dan ketidaknetralan dilakukan oleh tenaga ahli media bidang pelayanan sosial dasar bersama-sama dengan pendamping desa menunjukkan dukungannya terhadap paslon 01 di Provinsi Gorontalo terbukti melakukan pelanggaran pemilu terhadap peraturan perundang-undangan lain dan meneruskan kepada Kemendes PDTT untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan disusunnya keterangan tertulis ini, belum ada tindak lanjut dari Kemendes PDTT. Sementara untuk Kota Banjarmasin tidak ditemukan adanya temuan dan atau laporan. 6. Bahwa terkait iklan di bioskop tidak ditemukan adanya temuan dan atau laporan. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PK37 sampai dengan bukti PK70 dan bukti PK141 sampai dengan bukti PK167. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa karena hampir seluruh hal yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu. Maka pertanyaannya adalah apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu. Sebagaimana telah diuraikan di atas dan sebagaimana disampaikan dalam persidangan, telah ternyata bahwa Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terlepas dari apapun keputusannya, yaitu untuk dalil pemohon angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 13. Sedangkan terhadap dalil lainnya, Mahkamah tidak menemukan fakta dalam persidangan apakah terhadap dalil tersebut Bawaslu pernah menerima laporan atau tidak. Tidak pula ditemukan atau ditegaskan dalam permohonan apakah pemohon pernah membuat pengaduan atau melaporkan kejadian-kejadian yang diduga sebagai pelanggaran yang oleh pemohon dikatakan bersifat TSN tersebut kepada Bawaslu dan bagaimana sikap Bawaslu terhadap pengaduan itu jika ada. Dengan demikian, tidak dapat diketahui pula apakah terhadap dalil-dalil tersebut Bawaslu berpendapat bahwa hal itu merupakan TSM sehingga diberlakukan mekanisme penanganan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2018. Bahwa adapun terkait dengan keterangan saksi pemohon yang bernama Listiani Widyaningsih yang pada pokoknya menerangkan adanya deklarasi dukungan terhadap paslon 01 oleh gubernur dan kepala-kepala daerah di Jawa Tengah
Hal itu sudah ditangani oleh Bawaslu dan Bawaslu telah menyatakannya sebagai pelanggaran aturan netralitas PNS tetapi bukan pelanggaran aturan kampanye. PD keterangan Bawaslu angka 3 huruf F di atas. Sementara itu, saksi pemohon yang bernama Tri Hartanto pada intinya menerangkan adanya deklarasi Bupati Karanganyar mendukung paslon 01, namun setelah mahkamah memeriksa dalil-dalil pemohon, ternyata tidak ditemukan adanya dalil yang mengaitkan secara khusus dengan Bupati Karanganyar. Juga tidak ditemukan dalam permohonan pemohon maupun keterangan pemohon dalam persidangan apakah pernyataan deklarasi mendukung paslon 01 oleh Bupati Karanganyar tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu atau tidak. Namun, setelah mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Bawaslu, bukti PK 62, ternyata bahwa Bupati Karanganyar termasuk dalam 31 kepala daerah yang diadukan kepada Bawaslu dan Bawaslu telah mengambil tindakan sebagaimana yang terangkan dalam keterangan Bawaslu angka 3 huruf F di atas. Bahwa adapun saksi pemohon yang bernama Fahrida Arianti pada pokoknya menerangkan adanya semacam pengarahan untuk memilih paslon 01 kepada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat TPAM Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito, Kuala, saksi bertugas saat itu, di mana arahan itu menekankan yang oleh saksi dianggap sebagai semacam ancaman bahwa jika paslon 01 tidak terpilih, maka program P3MD tidak akan dilanjutkan. Namun ketika ditanya oleh kuasa hukum termohon, siapa paslon yang menang di Kalimantan Selatan, saksi menjawab bahwa yang menang adalah paslon 02. Bahwa sementara itu, saksi lain dari pemohon yang bernama Hairul Anas Swaidi menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti Training of Trainers TOT atau BIMTEK yang diadakan oleh TKN paslon 01, di mana dalam TOT dimaksud terdapat slide yang berbunyi, kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Tetapi ketika saksi ditanya apakah dalam TOT tersebut saksi dilatih untuk melakukan kecurangan, saksi menjawab tidak. Dalam kaitan ini, saksi dari pihak terkait yang bernama Anas Nasihin yang menyatakan sebagai koordinator bidang pelatihan saksi untuk paslon 01 pada acara TOT dimaksud menerangkan bahwa slide tersebut harus dipahami secara utuh karena dimaksudkan untuk mengagetkan agar peserta serius karena kecurangan merupakan keniscayaan. Ada banyak hal lagi yang diterangkan baik oleh saksi pemohon Hairul Anas Swaidi maupun saksi pihak terkait Anas Nasihin. Namun oleh karena perihal TOT tidak didalilkan oleh pemohon, maka tidak ada relevansinya bagi mahkamah untuk mempertimbangkan hal itu lebih jauh. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ternyata bahwa apa yang oleh pemohon didalilkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM tidak terbukti. Dan oleh karena itu mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan dalam bentuk yang oleh pemohon dinilai sebagai ketidaknetralan aparatur negara, dalam hal ini polisi dan intelijen, yaitu arahan dari Presiden Petahana agar Polri dan TNI membantu sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat luas, penggalangan dukungan kepada paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung paslon 01 sebagaimana diungkap oleh akun Twitter Opsit 6890 yang menggugah beberapa video dengan narasi polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisir dari Polres hingga Mabes. Dugaan polisi mendata kekuatan dukungan paslon calon presiden hingga ke desa. Kepala BIN Budi Gunawan mempunyai kedekatan politik yang sangat dekat dengan PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang merupakan pendukung paslon 01. Pernyataan Presiden 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono SBY tentang ketidaknetralan BIN, Polri dan TNI, pertemuan antara Kepala BIN dengan Gubernur Papua dan Ketua DPD Partai Demokrat Papua tanggal 5 September 2017, perbedaan pelakuan antara gerakan Tagar 2019 ganti presiden dengan Tagar Jokowi 2 periode untuk gerakan yang ganti presiden dilakukan penghadangan dan pemulangan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara di daerah, misalnya yang terjadi di Bandara Riau, Pekanbaru terhadap Nenowarisman, sedangkan terhadap saksi-saksi Tagar Jokowi 2 periode tidak mengalami hambatan yang berarti. Bahwa untuk membuktikan dalilnya,
pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P110 sampai dengan bukti P127 serta saksi yang bernama Rahmat Shah. Bahwa terhadap dalil terjadinya pelanggaran TSM, termohon menyampaikan jawaban bahwa selain termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan kepada pihak terkait, pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait. Bahwa pihak terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil pemohon akuo. Pihak terkait pada pokoknya menerangkan, 1. Bahwa Kapolri telah memerintahkan agar anggota Polri menjaga netralitasnya sebagaimana disebutkan dalam telegram Kapolri bernomor STR dan seterusnya tanggal 18 Maret 2019 dan surat nomor ST dan seterusnya tanggal 18 Oktober 2018. 2. Bahwa tuduhan pemohon mengenai penggalangan dukungan kepada pihak terkait oleh Kapolres Garut sebagaimana pengakuan Kapolres Pasirwangi Kabupaten Garut telah dibantah oleh yang bersangkutan berdasarkan rekaman video pengakuannya dan telah pula terpublikasi melalui media massa. Peristiwa ini juga tidak pernah dilaporkan pemohon kepada Bawaslu dan di Kabupaten Garut. Pemohon memperoleh suara jauh lebih besar daripada pihak terkait. 3. Bahwa dalil pemohon mengenai adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung pihak terkait didasarkan pada sumber akun sosial media yang pseudonim yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan terlebih lagi konten yang selalu disebarkan kebanyakan konten yang bersifat hoax. Bagaimana mungkin dalil tersebut dijadikan suatu dalil hukum dalam perkara sengketa hasil Pilpres. 4. Bahwa pernyataan SBY sama sekali tidak berhubungan dengan pemilu dari 2019, melainkan terkait dengan pilkada serentak pada tahun 2018. Pemohon memenggal konten ucapan SBY dan membuat penggiringan serta memanipulasi pernyataannya seakan terkait dengan situasi pemilu 2019. 5. Bahwa dalil kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak ada relevansi dengan pemilu. Kehadiran Budi Gunawan selaku Kepala BIN di acara ulang tahun PDI Perjuangan merupakan sesuatu yang lumrah karena faktanya acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya dan diliput oleh media secara terbuka. Bahwa adapun Bawaslu terhadap dalil pemohon terkait ketidaknetralan aparatur polisi dan intelijen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa mengenai ketidaknetralan Kapolres Garut tidak dapat dijadikan sebagai temuan pelanggaran pemilu karena tidak terpenuhnya syarat formil dan material. 2. Bahwa Bawaslu beserta jajaran di bawahnya belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan keberadaan anggota Polri yang melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon presiden wakil presiden. 3. Bahwa terkait dalil Jokowi saat di Istana Negara minta perwira TNI Polri sosialisasi program pemerintah yang terjadi pada saat tahapan pencalonan dapat diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan surat himbauan nomor 014/2018 kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta serta himbauan kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2018 perihal penyampaian larangan ASN, TNI dan Polri dalam kampanye pemilu 2019. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PK13 sampai dengan PK16 dan bukti PK65. Bahwa terhadap dalil permohonan akuo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, baik bukti surat tulisan, video maupun saksi Rahman Shah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang oleh pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara. Misalnya, bukti P111 rekaman video. Terlepas dari persoalan cara perolehannya, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama, ternyata isinya adalah berupa permintaan atau tepatnya imbauan Presiden kepada jajaran Polri dan TNI untuk menyosialisasikan program-program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu yang wajar. Hal itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih calon tertentu. Selain itu, bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon untuk mendalilkan adanya penggalangan dukungan kepada paslon 01, adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung paslon 01, dugaan polisi mendata kekuatan dukungan calon presiden hingga ke desa, seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online yang tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain. Walaupun peristiwa tersebut benar terjadi, kuat non, masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih. Misalnya, soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, jikapun itu benar, apakah kemudian serta-merta berarti BIN diperalat oleh paslon 01 hanya karena alasan bahwa PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri mendukung paslon 01? Terlebih lagi jika hal itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika benar, yaitu apa pengaruhnya terhadap persoalan suara masing-masing pasangan calon. Demikian pula bukti berupa berita online yang menyatakan tentang dugaan adanya penggalangan dukungan kepada paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam persidangan, Bawaslu menerangkan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat formil dan material. Sementara itu, saksi yang diajukan oleh pemohon, yaitu Rahmansa, dalam persidangan juga tidak jelas menerangkan bentuk ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara. Saksi hanya menerangkan bahwa oknum anggota Polres Batubara dimaksud menyampaikan keberhasilan-keberhasilan pemerintah saat ini di hadapan masyarakat yang secara implisit oleh saksi ditafsirkan sebagai ajakan mendukung paslon 01. Namun ketika ditanya oleh salah seorang anggota majelis hakim tentang siapa yang menang di daerah itu, saksi menjawab bahwa yang menang adalah paslon 02. Bahwa adapun dalil perihal adanya perbedaan perlakuan hukum antara pendukung paslon 01 dan paslon 02, di samping tidak jelas konteksnya dalam kaitan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, hal itu merupakan bidang penegakan hukum yang mahkamah tidak berwenang mencampurinya. Tidak pula ditemukan fakta dalam persidangan apakah pemohon telah melaporkan hal-hal yang didalilkan sebagai pelanggaran itu kepada Bawaslu atau instansi yang relevan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa pembatasan kebebasan media dan pers dalam artian akses terhadap media tidak berimbang antara paslon 01 dan paslon 02 karena kepemilikan media yang sebagian besar berada di tangan tim pemenangan 01. Salah satu media yang mencoba netral kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghentikan, yaitu ALC. Menghentikan tayangan ALC. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P128 dan bukti P129. Bahwa terhadap dalil terjadinya pelanggaran TSM, termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran secara TSM, yang dituduhkan kepada pihak terkait, pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait. Bahwa pihak terkait memberikan keterangan yang intinya membantah dalil pemohon akuo, pihak terkait menerangkan bahwa media mainstream keseluruhannya bukan milik pemerintah, melainkan berbentuk korporasi milik swasta dan tidak berhubungan sama sekali dengan pihak terkait. Kebebasan pers diawasi oleh Dewan Pers, sehingga jika pemohon menuduh media telah tidak independen, maka secara hukum seharusnya pemohon mengadu ke lembaga tersebut. Bahwa adapun terhadap dugaan terjadinya kecurangan pembatasan kebebasan media dan pers, Bawaslu menyampaikan bahwa Bawaslu dan seluruh jajarannya tidak pernah menerima laporan atau temuan terkait dengan pembatasan akses terhadap pers maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salah satu paslon, presiden dan wakil presiden. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon adalah berkait dengan prinsip kebebasan pers dan media. Tidak ada
seorang pun yang boleh mengintervensi kebebasan demikian kecuali undang-undang. Dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran serta peraturan perundangan yang terkait dengannya. Masing-masing lembaga pers maupun lembaga penyiaran memiliki kebijakannya sendiri yang tidak boleh didikte oleh siapapun. Ada ungkapan klasik di dunia jurnalistik, faktanya mungkin sama, tetapi hal yang membedakan adalah penafsiran terhadap fakta itu. Oleh karena itu, dalam konteks dalil pemohon akuo, dalam alam demokrasi di mana kebebasan pers memperoleh jaminan penuh bukan hanya oleh undang-undang tetapi juga konstitusi, maka mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM berdasarkan argumentasi yang bertolak dari penilaian terhadap cara suatu lembaga pers atau lembaga penyiaran menyajikan kerja-kerja jurnalistiknya yang dianggap merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain mungkin menarik sebagai objek kajian komunikasi politik, tetapi tidak sebagai bukti hukum yang menuntut kesesuaian kausalitas antara penyebab dan akibat yang senyatanya terjadi. Dalam hal ini, akibat dimaksud adalah perolehan suara 01, paslon 01 dan paslon 02. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan berupa diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum seperti bagi Kades di Mojokerto yang mendukung paslon 02 di proses hukum, sedangkan bagi 15 camat Makassar yang mendukung paslon 01 tidak ada proses hukum. Dan barter persoalan hukum dan dukungan paslon 01 dalam Pilpres 2019. Heritano misalnya ditetapkan polisi menjadi tersangka pada bulan Juli 2017 karena mengirim SMS yang mengandung unsur ancaman kepada Jaksa Yulianto. Status tersangka yang berlarut tanpa kejelasan menjadi alasan bagi Heritano melalui Partai Perindo yang dipimpinnya untuk mengalihkan dukungan kepada paslon 01. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P130 sampai dengan bukti P136. Bahwa terhadap dalil terjadinya pelanggaran TSM, termohon menyampaikan jawaban bahwa selain tidak menguraikan keterlibatan termohon dalam pelanggaran secara TSM yang dituduhkan kepada pihak terkait, pemohon juga tidak mampu menguraikan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara pemohon ataupun pihak terkait. Bahwa pihak terkait membantah dalil pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan pihak terkait tidak memahami apa maksud dari tuduhan diskriminasi perlakuan yang dimaksud pemohon. Karena jika dibaca lebih jauh, kasus-kasus yang diajukan pemohon justru membuktikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu adalah pendukung pihak terkait. Artinya, hukum telah berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu, dan warga pemilih bebas untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagaimana diberikan haknya oleh Undang-Undang 7 2017. Sedangkan mengenai putusan Bawaslu terhadap laporan-laporan tersebut merupakan ranah independensi penegak hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Demikian juga penghentian kasus Heritano setelah partainya mendukung Jokowi merupakan pernyataan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh partai pendukung pemohon. Oleh karenanya, pernyataan tersebut baru bersifat asumsi yang dilandasi oleh kepentingan politik dan sama sekali belum dapat dijadikan bukti secara hukum. Lagi pula, penyampaian dukungan adalah hak setiap warga negara yang pelaksanaannya diatur secara ketat dalam UU 7 2017. Dalil ini tidak relevan dengan pemilu dan dipaksakan. Bahwa terhadap dalil pemohon berkait diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa Kades di Mojokerto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Pide bukti PK 27 dan bukti PK 28. 2. Bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di Kota Makassar yang terekam di video dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu
tidak memenuhi, bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di Kota Makassar yang terekam di video dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu, akan tetapi terkait dengan pelanggaran netralitas pegawai ASN, oleh karenanya diteruskan kepada KSN PD Bukti PK 29 sampai dengan PK 36. Bahwa terkait pemberhentian kasus-kasus Haritanu setelah partainya menyatakan dukungan kepada paslon 01, Bawaslu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu atau dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Haritanu. Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PK 27 sampai dengan bukti PK 36. Bahwa terhadap dalil permohonan akuo, Mahkamah mempertimbangkan sepanjang mengenai dugaan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Mahkamah tidak berwenang mencampurinya karena hal itu sudah berada di wilayah penegakan hukum. Lagi pula, bukti-bukti yang diajukan pemohon yang hanya berupa fotokopi berita online dan rekaman video tidak menerangkan apapun jika dihubungkan dengan pelanggaran yang bersifat TSM, apalagi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perolehan suara paslon 01 dan paslon 02. Lagi pula, sepanjang yang ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran pemilu, dalam hal ini laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh 15 camat di Kota Makassar yang terekam di video, Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya. Sementara itu terhadap kasus Kades di Mojokerto telah dilakukan langkah hukum dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa selama berlangsungnya persidangan untuk perkara akuo sepanjang menyangkut dalil yang oleh pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM, Mahkamah mendapat fakta-fakta. Pertama, ada dalil yang ternyata pemohon tidak laporkan atau membuat pengaduan kepada Bawaslu, atau Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan ataupun mendapat temuan. Kedua, Bawaslu menerima pengaduan atau mendapatkan temuan dan telah dilakukan tindak lanjut. Dan ketiga, tidak terdapat fakta yang membuktikan bahwa Bawaslu tidak melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa apa yang oleh pemohon dikelompokkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM dimaksud tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadinya pembukaan kotak suara tersegel oleh oknum petugas KPU di tempat parkir toko swalayan Alfamart, sehingga patut diduga bahwa kotak suara tersebut sengaja dibuka dan ditukar dengan kotak suara yang lain. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang berupa diberi tanda bukti P140A berupa video rekaman pembukaan kotak suara. Bahwa terhadap dalil akuo, termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak menjelaskan petugas KPU mana yang melakukan pelanggaran, siapa namanya, di mana tempatnya, kapan kejadiannya, bagaimana perbuatannya, dan apa hubungan antar perbuatan tersebut dengan perubahan perolehan suara pemohon. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti pemohon yang diberi tanda P140A, yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya kegiatan pembukaan kotak yang bertuliskan KPU, dan tanpa ada orang yang memindahkan berkas dari kotak yang satu ke kotak yang lain yang berada dalam sebuah mobil. Namun Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan perihal: 1. Waktu dan tempat kejadian itu dilakukan. 2. Siapa yang tampak memindahkan berkas tersebut. 3. Apakah kotak tersebut merupakan kotak suara KPU yang sah? 4. Apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil pemilu 2019 atau hasil pemilu sebelumnya? 5. Apakah dokumen yang tampak dipindahkan tersebut merupakan surat suara hasil Pilpres atau Pileg tahun 2019? Bahwa berdasar fakta hukum tersebut, oleh karena Mahkamah tidak memperoleh keyakinan terhadap kelima hal tersebut di atas,
Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan akuo tidak didukung oleh bukti yang terang sehingga validitasnya diragukan. Oleh karena itu, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan tim relawan pasangan calon nomor urut 2, yaitu tim Sindopasi 08, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gudang KPU Bekasi dan menemukan puluhan kotak suara yang beberapa diantaranya tidak digembok sesuai dengan SOP yang ada. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140B berupa rekaman video. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil pemohon tidak jelas karena pemohon tidak mampu menguraikan kaitan antara kondisi kotak suara yang terbuka dari segelnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah dilaksanakan. Bahwa setelah mahkamah memeriksa bukti yang diberi tanda P140B, yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya dialog antara beberapa orang dengan petugas di suatu tempat yang terdapat kotak-kotak bertuliskan kotak suara yang dinyatakan sudah tidak tergembok, yang menyebutkan beberapa nama tempat seperti Jati Asih, Jati Bening, Pondok Gede dan sebagainya, serta menyebut-nyebut kotak pilpres. Dalam kaitan yang dengan bukti tersebut, meskipun termohon dalam jawabannya secara implisit tidak membantah dalil-dalil pemohon bahwa peristiwa dalam bukti rekaman video tersebut terjadi di gedung KPU Kota Bekasi, namun mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut sudah dilakukan laporan kepada Bawaslu setempat. Sebab laporan demikian menjadi penting untuk menentukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan dalam hal terjadi peristiwa seperti itu yang terekam dalam bukti permohonan tersebut, bukti P140B. Ketiadaan keterangan mengenai hal ini menyebabkan mahkamah menjadi tidak dapat meyakini kebenaran keseluruhan dalil pemohon, sebab Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk memproses dalam hal terjadi pelanggaran demikian selama berlangsungnya persidangan juga tidak memberikan keterangan terkait dengan hal ini, sehingga dengan demikian dalil pemohon akuo harus dikesampingkan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya oknum PPK bersama oknum keamanan berbaju Polri tanpa izin masuk ke ruangan yang berisi berkas dan keluar membawa berkas. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140H berupa rekaman video. Bahwa terhadap dalil akuo, termohon membantahnya dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak berdasar karena pemohon tidak menjelaskan siapa oknum PPK dan Polri dimaksud, PPK kecamatan mana atau anggota Polri dari satuan mana, berkas-berkas apa yang hendak diambil, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga termohon kesulitan untuk menanggapinya. Bahwa terhadap dalil mohon tersebut yang telah dibantah oleh termohon, menurut mahkamah, setelah mencermati dengan saksama bukti video P140H, mahkamah tidak memperoleh keyakinan sebab dalil akuo tidak didukung dengan adanya fakta sebagaimana yang ada di dalam rekaman video tersebut, dikarenakan gambar tersebut tidak dapat diidentifikasi tentang kepastian identitas oknum anggota PPK dan anggota polisi yang dicurigai membawa berkas tersebut. Selain itu, pemohon juga tidak menjelaskan apa hubungan peristiwa tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah berpendapat sebagai dalil yang tidak didukung oleh bukti yang valid sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya, pemohon mendalilkan di Jakarta Timur terdapat formulir C1 yang sudah dikumpulkan dalam satu bundel diduga akan dibawa tanpa surat izin oleh seseorang dengan menggunakan mobil pribadi dengan nomor polisi B2882TKN. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140K berupa rekaman video. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menyatakan kesulitan menanggapi karena pemohon tidak menjelaskan siapa orang yang dimaksud, formulir C1 dari TPS mana yang dibawa,
dan apa kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian menurut termohon, dalil pemohon tidak berdasar. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan bukti dokumen yang diberi tanda bukti TE 2 Romawi KPU.DKI garis datar X01. Bahwa terkait dalil pemohon, Bawaslu menerangkan bahwa orang di dalam mobil bernomor B2282 TKN yang didalilkan akan membawa pergi sejumlah formulir C1 di Jakarta Timur sebenarnya adalah ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Duren Sawit yang membawa salinan formulir C1 milik Panwaslu Kecamatan Duren Sawit dan akan dikirimkan atau diserahkan kepada Bawaslu Kota Jakarta Timur. Menurut Bawaslu, kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan dengan Laskar BPN 02 dan tim advokasi BPN. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda bukti PK169 berupa laporan dari hasil pengawasan pemilu dari Panwaslu Kecamatan Duren Sawit. Bahwa menurut pemohon terkait dalil akuo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti video PK140K dan bukti Bawaslu PK169, Mahkamah berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan antara tim advokasi BPN 02 dengan Farid sebagai Panwaslu Kecamatan Duren Sawit, sehingga dalil yang dikemukakan oleh pemohon telah mendapat penyelesaian oleh pihak Bawaslu. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya persoalan yang didalilkan dalam dalil pemohon akuo secara esensial sudah kehilangan objek sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Selatan, petugas Sumatera Utara, menimbang bahwa pemohon mendalilkan di salah satu TPS di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, petugas KPPS mencoblos sendiri beberapa kertas suara yang ada di bilik suara. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140L berupa rekaman video. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menyatakan kesulitan memberikan tanggapan karena pemohon tidak menguraikan siapa KPPS yang mencoblos surat suara dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Termohon juga menerangkan bahwa surat suara yang dicoblos dengan cara demikian bukan merupakan surat suara yang sah yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara. Bahwa menurut Mahkamah setelah mencermati bukti video P140L yang dilampirkan oleh pemohon, ternyata alat bukti akuo bukanlah peristiwa pencoblosan yang dilakukan di Kabupaten Nias, melainkan di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Dengan demikian, menurut pemohon, dalil pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi yang didalilkan, dan hal demikian disebabkan karena ketidakcermatan pemohon dalam menyinkronkan antara dalil akuo dengan bukti yang diajukan oleh pemohon. Terlebih lagi, tidak pula terdapat keterangan selama berlangsungnya persidangan apakah terhadap kejadian yang terkait dengan dalil pemohon tersebut telah dilakukan laporan kepada Bawaslu setempat dan Bawaslu pun tidak memberikan keterangan apapun dalam hal ini. Sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa dalil pemohon akuo tidak didukung oleh bukti yang cukup dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan Bupati Nias menemukan formulir C1 berhologram tidak didistribusikan ke TPS. Formulir C1 yang didistribusikan ke TPS hanya formulir C1 fotokopi. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140O berupa rekaman video. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil demikian tidak berdasar karena temuan oleh Bupati Nias Selatan terjadi jauh sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan umum 2019, baik pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu legislatif. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan alat bukti dokumen, yaitu bukti TE.2.KPU.Sumut garis datar X01. Bahwa terkait dengan dalil pemohon akuo, Bawaslu menerangkan
Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 17 April 2019 menemukan tidak terlaksananya pendistribusian logistik pemilu di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lolowau, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Sidua Ori, dan Kecamatan Sumambawa. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti dia bertanda bukti PK 170 berupa laporan pengawasan pemilu nomor 017-LHP-PN.02-4 bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, benar telah terjadi keterlambatan pendistribusian logistik pemilu di 5 kecamatan sebagaimana dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, sehingga dalil pemohon yang mendalilkan bahwa formulir C1 yang berhologram tidak terdistribusi ke TPS adalah benar adanya. Namun, berdasarkan bukti video berita dari stasiun TV One P140O yang memperlihatkan adanya dialog antara Bupati Nias Selatan dan Bawaslu yang mempersoalkan adanya dugaan logistik pemilu, dalam hal ini form C1 yang tidak didistribusikan ke Dapil 1 Kabupaten Nias Selatan. Dengan demikian, berarti bahwa yang dipermasalahkan oleh pemohon bukanlah terkait dengan logistik Pilpres. Sebab dalam hukum pemilu yang berlaku, istilah dapil hanyalah digunakan untuk pemilihan calon anggota legislatif, bukan untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah dicoblos untuk pasangan calon Jokowi Ma'ruf. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140Q berupa rekaman video. Selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwa di wilayah Jakarta, tepatnya di Klender, Jakarta Timur, ditemukan kertas suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos ke pasangan Jokowi Ma'ruf. Hal tersebut disampaikan oleh petugas KPPS yang melihat kertas suaranya telah tercoblos untuk paslon 01, yakni pasangan Jokowi Ma'ruf sebelum digunakan untuk dicoblos di bilik suara. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P140R. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon membantah dan menyatakan dalil pemohon tidak berdasar karena tidak menyebutkan di TPS mana kejadian tersebut, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa terkait dengan dalil pemohon akuo, Bawaslu menerangkan bahwa di TPS 4 buah Desa Jenet Talasa, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, terdapat surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden yang diduga sudah tercoblos. Selanjutnya, Ketua KPPS memperlihatkan kepada saksi, pengawas TPS, dan masyarakat yang hadir di TPS. Kemudian petugas KPPS mengganti surat suara tersebut dengan surat suara yang lain, lalu dipisahkan sebagai surat suara rusak dan pemungutan suara dilanjutkan. Surat suara yang telah berlubang berjumlah 9 surat suara dan semuanya dikategorikan sebagai surat suara rusak. Yang 8 surat suara tercoblos pada gambar kolom paslon 01 dan 1 surat suara tercoblos pada gambar kolom paslon 02. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palanga di TPS 42 Desa Jenet Talasa, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, paslon 01 memperoleh 45 suara dan paslon 02 memperoleh 131 suara. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti bertanda bukti PK 171 berupa surat imbauan dari Bawaslu untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. Bahwa sementara itu, terkait dengan dalil pemohon perihal adanya dugaan surat suara yang sudah tercoblos di Klender, Jakarta Timur, Bawaslu tidak memberikan keterangan khusus dalam persidangan ini. Namun, setelah Mahkamah memeriksa keterangan tertulis Bawaslu, telah ternyata terdapat keterangan yang memuat laporan pengawasan yang disertai bukti yang diberi tanda bukti PK 172 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa surat suara yang sudah tercoblos dinyatakan sebagai surat suara yang rusak dan kemudian dicoret oleh Ketua KPPS dengan membubuhkan tanda silang
sebagai surat suara rusak. Adapun bukti yang diajukan oleh pemohon yang diberi tanda bukti P140Q dan P140R berupa rekaman video setelah diperiksa secara seksama oleh mahkamah, ternyata hanya berisi gambar seseorang yang sedang menunjukkan satu surat suara yang sudah tercoblos tanpa menjelaskan di TPS mana rekaman tersebut diambil. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah berpendapat bahwa surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, baik yang terjadi di Kabupaten Goa maupun yang terjadi di Klender Jakarta Timur, sehingga tidak turut dihitung dan karenanya tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing paslon. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang diberi judul kekurangan surat suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, namun isinya adalah pernyataan sebagai berikut. Salah seorang warga protes, Kenpa, SIK, KPU salah hitung surat suara presiden dan wakil presiden, sedangkan sementara suara pemilihan legislatif. Permohonan angka 221 halaman 98. Halaman 88. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140BB berupa rekaman video. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, termohon memberikan keterangan yang isinya yang membantah dalil pemohon. Termohon pada intinya menerangkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, kapan dan bagaimana kejadiannya, dan berapa kerugian surat suara pemohon atas kekurangan surat suara tersebut sehingga termohon kesulitan menanggapinya. Bahwa setelah mahkamah memeriksa bukti P140BB dari pemohon yang berupa rekaman video tersebut, telah ternyata bahwa rekaman video tersebut tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil pemohon, sebab hanya berisikan gambar seseorang sedang memprotes menanyakan surat suara pilpres di mana dan kata-kata lain yang tidak jelas. Oleh karenanya, mahkamah tidak dapat mengidentifikasi peristiwa apa sesungguhnya yang terjadi, sehingga dalil yang tidak bersesuaian dengan alat bukti demikian adalah dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan paslon 02 kehilangan 2.871 suara dalam sehari, yaitu semula dalam hitung cepat memperoleh 18.002 suara menjadi 15.131 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 berubah dari semula 14.254 suara bertambah menjadi 15.245 suara. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140cc berupa video rekaman. Bahwa terhadap dalil akuo, termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil pemohon tidak berdasar karena tidak menguraikan di mana terjadinya perubahan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasi dari adanya perubahan data hasil hitung cepat dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, terutama pemohon. Bahwa menurut mahkamah, setelah mahkamah mencermati bukti video yang diajukan oleh pemohon, ternyata bukti rekaman video dimaksud seseorang yang mengaku bernama Alamo Darussalam yang menjelaskan adanya informasi bahwa seseorang yang bernama Profesor Sugianto Sulistiono yang pernah mengupload data web situng di dalam akun Facebook yang bersangkutan yang pada awalnya menampilkan komposisi perolehan suara paslon 01 yang semula 14.254 dalam waktu 1 jam berubah menjadi 15.245 sehingga ada penambahan suara sebanyak 991. Sebaliknya, paslon 02 awalnya 18.002 berkurang menjadi 15.131 sehingga suaranya hilang sebanyak 2.871. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut mahkamah bukti video dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun Facebook yang menarasikan bertambah atau hilangnya suara paslon. Sesuai dengan posisi situng yang bukan merupakan basis penghitungan rekapitulasi suara hasil karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan. Narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan
hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS yang menunjukkan beberapa surat suara sudah tercoblos untuk pasangan paslon 1 sebelum dilaksanakan pemungutan suara. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140DD, bukti P140EE, dan P140KK berupa video rekaman. Bahwa terhadap dalil aku, termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil pemohon tidak berdasar karena tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa menurut Mahkamah, setelah mencermati dengan saksama video sebagaimana bukti pemohon di atas, Mahkamah memperoleh fakta hukum, yaitu terhadap alat bukti bertanda P140DD yang menggambarkan satu surat suara di TPS 65 RT 03 RW 09 Kelurahan Cipondoh Makmur yang telah tercoblos untuk paslon 01. Namun Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum selanjutnya apakah surat-surat tersebut akhirnya turut dihitung atau dinyatakan rusak. Sementara itu, alat bukti rekaman video bertanda P140EE, Mahkamah tidak mendapatkan fakta tempat kejadian maupun jumlah surat suara yang telah tercoblos, kecuali hanya ada suara seseorang yang menjelaskan telah ada surat suara yang tercoblos untuk paslon 01. Sedangkan alat bukti yang bertanda bukti P140KK menunjukkan seseorang mempertontonkan adanya 4 surat suara yang telah tercoblos untuk paslon 01, akan tetapi juga tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai tempat kejadian dan tidak ada penjelasan lebih lanjut pula berkenaan dengan peristiwa tersebut, apakah 4 surat tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak atau sebaliknya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa adanya surat-surat yang sudah tercoblos dalam bukti P140DD dan P140EE, P140KK memiliki korelasi dengan dalil pemohon. Karena Mahkamah tidak memperoleh fakta hukum yang dapat menjadi rujukan yang meyakinkan bahwa peristiwa yang ada dalam alat bukti tersebut turut diakumulasikan dalam penghitungan akhir di masing-masing TPS bersangkutan. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa lebih lanjut pemohon mendalilkan perihal adanya pembukaan kotak suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tanpa dihadiri saksi. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140GG berupa video rekaman. Bahwa terhadap dalil aku, termohon membantah dan menyatakan dalil pemohon tidak berdasar karena tidak dijelaskan kotak suara TPS mana yang terbuka, siapa yang membuka kotak suara, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan termohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti video rekaman sebagaimana bukti pemohon P140GG, video aku menunjukkan seseorang menceritakan perihal adanya pembukaan kotak suara Pilpres yang tidak disaksikan oleh saksi yang terjadi di Karanganyar, Labuan Pandeglang. Menurut Mahkamah, fakta sesungguhnya adalah terdapatnya sejumlah kotak suara yang terbuka dan bukanlah pembukaan kotak suara. Sebab pembukaan kotak suara dan kotak suara yang terbuka adalah dua hal yang berbeda. Kalau pembukaan bermakna bahwa rekaman video tersebut menunjukkan adanya proses pembukaan kotak suara yang tidak disaksikan oleh saksi paslon. Sementara fakta yang ada dalam video tersebut adalah sejumlah kotak suara yang terbuka yang tidak dapat dipastikan oleh Mahkamah bagaimana proses sungguhnya terjadi. Terlebih dengan fakta yang ada dalam rekaman video tersebut tidak serta-merta adanya kotak suara yang terbuka tersebut adalah ilegal. Dan kotak suara yang terbuka tersebut tidak dapat dijelaskan korelasinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa lebih lanjut pemohon mendalilkan adanya perbedaan data hasil penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden antara data situng KPU dengan data hasil penghitungan menggunakan program Microsoft Excel. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140HH berupa video rekaman. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menyatakan dalil pemohon tidak berdasar karena tidak menjelaskan algoritma dan data yang digunakan. Menurut termohon, dasar penetapan perolehan suara adalah rekapitulasi manual yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan tingkat nasional,
dan bukan yang terdapat pada situng. Bahwa Mahkamah setelah mencermati bukti video pemohon yang diberi tanda P140HH, bukti video aku hanyalah narasi yang menceritakan bahwa perekam video membandingkan antara penghitungan data situng dengan data penghitungan data manual melalui Microsoft Excel. Dalam video tersebut tidak diketahui siapa pembuat video dan dari mana database-nya didapatkan untuk dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Sehingga bukti tersebut karena tidak didukung bukti lain tidak dapat membuktikan adanya perbedaan antara data yang menurut pemohon berasal dari situng dengan data setelah dijumlahkan menggunakan program Microsoft Excel. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan terjadi pemukulan terhadap Rolis dan saksi paslon 02 yang memprotes ketidaksesuaian formulir C1 di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti berupa video rekaman yang diberi tanda bukti P140II. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil tidak jelas karena pemohon tidak menguraikan siapa Rolis, saksi di TPS mana, apa kecurangan yang dilihat Rolis, siapa yang melakukan kecurangan, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan termohon aku, setelah mencermati bukti rekaman video yang bertanda P140II, Mahkamah mendapatkan gambar adanya peristiwa pemukulan terhadap satu orang oleh beberapa orang, namun tidak diketahui apakah yang menjadi penyebab dan di mana kejadian tersebut berlangsung. Seandainya pun hal itu ada kaitan dengan yang didalilkan pemohon, yaitu protes terhadap perolehan suara, maka secara prosedural perolehan suara yang tidak sesuai tersebut dapat dilakukan oleh saksi dengan menyatakan keberatan dengan penghitungan suara dimaksud. Sementara itu peristiwa pemukulan itu sendiri adalah hal lain yang dapat diselesaikan melalui penegakan hukum pidana. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pembongkaran surat suara dari KPPS. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140JJ berupa video rekaman. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menyatakannya tidak berdasar karena tidak menjelaskan siapa petugas KPPS dimaksud, dari TPS mana, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan termohon tersebut setelah memperhatikan bukti rekaman video P140JJ, di mana bukti ini menggambarkan adanya kegiatan pemindahan surat suara yang patut diduga terjadi di depan sebuah tempat perbelanjaan, sehingga bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon. Setelah Mahkamah memeriksa lebih lanjut bukti rekaman video P140JJ adalah identik dengan bukti rekaman video P140A yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk dalil lain pemohon sebelumnya. Dengan demikian alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan yang didalilkan pemohon, sehingga dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terkait dengan dalil pemohon ihwal perwakilan BPS membongkar atau membuka hasil rekapitulasi formulir C1 yang seharusnya tidak boleh dibuka kecuali dengan alasan darurat, dan alasan darurat tersebut muncul menurut pemohon tidak ada. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140MM berupa video rekaman. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menyatakan sebagai dalil yang tidak berdasar, karena pemohon tidak menjelaskan hasil rekapitulasi formulir C1 untuk TPS mana yang dibongkar, siapa yang membongkar, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan termohon tersebut setelah mencermati bukti video P140MM, Mahkamah mendapatkan adanya ketidaksesuaian antara dalil pemohon yang menyebutkan bahwa yang melakukan pembukaan hasil rekapitulasi formulir C1 adalah perwakilan BPS dengan bukti video yang diajukan, karena dalam video tersebut ternyata yang dituduh melakukan pembongkaran itu mengaku sebagai perwakilan PPS. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dalam video tersebut tidak nampak bahwa anggota PPS tersebut telah nyata-nyata melakukan pembukaan formulir rekapitulasi dan berupaya untuk mengubah angka-angka yang ada di dalam formulir C1 tersebut. Sebab yang ada sesuai dengan tayangan video tersebut hanyalah seorang perempuan yang mengaku sebagai
PPS dan hanya memegang amplop yang tidak tampak membuka dan mengeluarkan isinya. Dengan demikian menurut mahkamah, di samping dalil akuo tidak cermat karena menyebutkan petugas. Ini maaf, ini ada kesalahan ketik. Saya ralat lagi, tertulis betul PPS. Dengan demikian menurut mahkamah, di samping dalil akuo tidak cermat karena menyebutkan petugas BPS, sementara yang sesungguhnya ada adalah petugas PPS. Juga secara substansi, peristiwa yang tampak dalam video tersebut tidak menunjukkan adanya sesuatu yang secara tegas dapat dicurigai sebagai perbuatan yang dilarang, apalagi korelasinya dengan peran masing-masing pasangan calon. Berdasarkan seluruh uraian di pertimbangan tersebut, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan petugas TPS melakukan pencoblosan dan menggunakan pulpen dan memasukkan surat-surat tersebut ke dalam kotak suara untuk paslon 01. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti berupa rekaman video yang diberi tanda bukti P140NN. Bahwa terhadap dalil demikian, termohon membantah dan menyatakan tidak berdasar karena tidak dijelaskan siapa dan dari TPS mana petugas KPPS dimaksud, kapan dan bagaimana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Bahwa setelah mahkamah mencermati bukti video P140NN yang dijadikan sebagai alat bukti pemohon, menurut mahkamah bukti video yang ada menggambarkan adanya anggota KPPS yang sedang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, di mana dalam TPS tersebut terdapat anggota KPPS lain yang sedang melakukan proses pelipatan suara serta ada pemilih yang sedang melakukan proses pencoblosan. Bahwa terkait dengan anggota KPPS yang diduga melakukan pencoblosan dengan menggunakan pulpen, dalam video tersebut tidak nampak bahwa anggota KPPS tersebut memang telah nyata-nyata mencoblos surat suara dengan menggunakan pulpen. Yang terlihat di video tersebut hanyalah anggota KPPS yang memasukkan surat suara ke dalam kotak-kotak suara untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sehingga dengan demikian, fakta hukum tersebut tidak menguatkan adanya kegiatan anggota KPPS yang memasukkan surat suara ke kotak suara Pilpres. Oleh karenanya tidak relevan untuk mempersoalkan apakah surat suara tersebut untuk paslon 01 atau paslon 02. Dengan demikian, menurut mahkamah dalil pemohon akuo tidak dapat dibuktikan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Ya, sidang kita skor dulu, sekitar 30 menit untuk salat asar. Ya, sidang diskor. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami